Webinar kita kali ini, tema webinar kita adalah Digital Storytelling in Finance Industry, Unlocking Finance with Digital Stories. Selamat sore sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh Kampus Akubang. Dan izinkan saya, Vina, yang akan memandu kegiatan ini sampai nanti akhir. Dan hari ini saya mendapat kabar kalau ada 140, tapi di partisipan sudah ada hampir 200 yang bergabung. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akan belajar sama-sama seperti biasa di program webinar yang dilakukan oleh Kampus Akubang. Saya bersama seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang penulis buku. Bukunya banyak banget. Kalau mau disebutin satu-satu bingung juga tapi ya. Oke, nanti biar beliau memperkenalkan diri sendiri deh. Pak Arief, selamat sore. Sore Mbak Vina. Gimana Ya, kabar? Sehat-sehat. Sehat, Iya. bahagia, berkelimpahan gitu katanya Pak. Harus Amin, amin, paket amin. gitu ya. Oke, baik Pak Arief, kita sebentar lagi akan mulai, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, teman-teman peserta untuk mengisi link absen yang sudah diberikan di kolom chat oleh teman-teman di Kampus Akubang. Dan mungkin ada juga di antara Bapak Ibu yang belum mengenal Kampus Akubang atau baru pertama kali mengikuti webinar ini. Kampus Akubang, Bapak Ibu, adalah sebuah lembaga pelatihan kerja di mana kami bertugas untuk meningkatkan kompetensi dari SDM di berbagai industri. Jadi berkaitan dengan peningkatan SDM ini, kalau saya pernah melihat nih satu tulisan menurut pakar jurnal Vocable and Talent LMS mengatakan bahwa 92% perusahaan itu menganggap penting dan pernah memberikan karyawannya pelatihan reskilling dan upskilling. Tapi hanya 35% saja pengusaha yang memiliki program peningkatan reskilling dan upskilling. Untuk itu, kami dari Kampus Akubang memiliki berbagai macam pelatihan Bapak Ibu yang kita desain untuk bisa membantu Bapak Ibu meningkatkan kompetensi dari SDM. Baik dari materi sales, kemudian ada juga leadership, finance, kredit, dan sebagainya kalau kita kaitkan dengan industri-industri finansial. Nah, bila Bapak Ibu berkenan ingin berdiskusi, kami menyediakan waktu juga untuk Bapak Ibu, teman-teman dari BPR, kalau ingin berdiskusi kira-kira kebutuhan dari SDM di BPR Bapak Ibu untuk pelatihannya seperti apa. Dengan senang hati kami akan membantu Bapak Ibu. Tetapi kami juga menyediakan satu sarana Bapak Ibu untuk bisa menganalisa kira-kira kebutuhannya apa gitu ya. Nah, kita juga punya program HR Academy program Bapak Ibu di mana HR Academy ini meningkatkan produktivitas kerja melalui budaya belajar yang berkelanjutan. Kita ada webinarnya juga, nanti akan disampaikan oleh teman-teman untuk ke HR Academy-nya dulu, di mana materinya adalah meningkatkan produktivitas kerja melalui budaya belajar yang berkelanjutan. Nah, hari Jumat akan diadakan Bapak Ibu pada tanggal 1 Desember 2023 jam 3 sore seperti hari ini sampai dengan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau di barat di Indonesia bagian barat mungkin sekitar jam 2 ya. Nah, ini ada beberapa materi yang akan disampaikan Bapak Ibu. Nanti yang akan dibahas adalah mindset learning, kemudian why we need learning, kemudian ada learning concept and methods, dan seterusnya. Dan akan dibawakan oleh Bapak Wisnu Ardi Sulistyo Putro. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu bisa menghubungi Kampus Akubang. Baik, itu salah satu program yang kita adakan dalam waktu dekat ini. Bapak Ibu silahkan kalau memang sekali lagi ada yang ingin join ya. Oke, untuk hari ini kita langsung saja ya Pak Arief ya.
karena kan materinya saya yakin pasti akan sangat menarik. Kita akan berdiskusi juga, Bapak Ibu kalau memang ada pertanyaan silahkan saja langsung nanti di kolom chat atau bisa raise hand. Wah, tembus 231 nih Pak Arief. Iya, Saya iya, iya. nggak update pesertanya nih, tadi terakhir teman-teman bilang 140 ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai Pak Arief ada yang mau disampaikan nanti yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman? Iya, ini Mbak Vina, ini rencananya di akhir sesi nanti saya ada satu kuisnya pendek sebenarnya, cuma 10 pertanyaan. Cuman untuk karena sistem kerja kuis ini online, jadi teman-teman Oke. kita ikut partisipasinya itu secara live, secara langsung. Artinya teman-teman itu butuh tambahan satu gadget lagi. Jadi satu yang dipakai sekarang ini, satu lagi perlu handphone, atau kalau punya dua handphone ya udah bisa pakai keduanya, salah satu diantaranya, atau pinjam dulu punya saudara, punya adiknya gitu ya, punya siapa gitu untuk dipakai untuk kuis itu. Nah, nanti dari hasil kuisnya ini saya baru pertama kali juga Mbak Vin untuk menjalankan apa namanya kuis online ini. Kalau Oke. hasilnya bagus, lancar, maka nanti kita bisa lihat secara langsung siapa peserta yang jawabannya yang benar paling banyak gitu ya. Dan mereka nanti satu aja sih sebenarnya akan dapat hadiah buku dari Pak Hermawan Kertajaya, Marketing for Competitiveness. Wow. Wah, asik nih. Bukunya asik banget. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin mengikuti kuis nanti di akhir ya. Jadi jangan khawatir, jangan sekarang gerada-geruduknya, tapi boleh mulai dipersiapkan. Hanya saja memang kuis nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kuis nanti harus menyediakan satu device lagi. Jadi satu yang digunakan untuk Zoom dan satu lagi untuk menjawab kuis di akhir acara. Nanti Ya. Pak Arief akan memberikan hadiah buku untuk Bapak Ibu yang nilainya tertinggi, begitu ya. Oke, kita akan segera mulai Bapak Ibu ya, supaya tidak terlalu lama bertele-tele dan kita akan diskusi jauh lebih menarik hari ini dengan tema kita Digital Storytelling in Finance Industry. Pak Arief, silahkan dimulai. Oke, Mbak Vina, terima kasih. Selamat sore buat teman-teman semua, teman-teman di kampus Akubang, teman-teman peserta. Ini sekilas saya lihat profil pesertanya sedikit mengintimidasi ya. Beberapa nama cukup familiar di saya, ada Pak Hengki, kemudian di sini juga ada teman-teman Markom dari BV Lestari gitu ya, dan ada beberapa teman-teman lagi yang saya udah tidak asing wajahnya. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan satu manfaat baru buat teman-teman, khususnya terkait dengan storytelling in finance industry. Saya izin teman-teman untuk sharing materi, sekaligus nanti dari slide materi itu akan ada beberapa hal yang terkait dengan profil saya. Jadi saya sekaligus memperkenalkan profil saya sebagai narasumber, sekaligus sebagai materi yang ingin saya transfer ke Bapak Ibu. Materinya aman, terlihat semua Bapak Ibu, Mbak Vina? Terlihat Pak Arief, sudah bisa kita lihat. Mungkin tinggal di slideshow saja ya. Oke, kita mulai ya. Ini pesertanya terus tambah nih Mbak Vin, udah 258 sekarang. Oke, baik teman-teman, ini saya panggilnya teman-teman aja ya. Jadi ini kalau dugaan saya peserta yang hadir ini sebagian besar usianya lebih muda dari saya. Beberapa di antaranya sebaya dengan saya. Jadi saya pikir kata teman-teman cukup mewakili kedekatan kita ya sebagai narasumber dan para peserta. Oke, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Vina tadi, saya menulis buku sejak tahun 2009. Tahun 2019 itu saya nulis buku judulnya Make Your Story Matter. Ini yang menjadi status profil saya di eFlyer. Jadi buku ini ada ceritanya kenapa akhirnya bisa terbit oleh Gramedia Pustaka. Nah, proses cerita inilah yang ingin jadi materi yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Saya akan tarik kronologisnya ke belakang, Bapak Ibu. Timeline-nya jauh ke 43 tahun yang lalu. Ini penting karena memberikan gambaran tentang apa yang saya hadapi, kemudian apa yang kemudian saya pelajari, dan akhirnya saya akumulasi menjadi sebuah pengetahuan.
Saya lahir tahun 79, Bapak Ibu. Jadi tebakan saya benar ya. Usia saya sebagian besar dibandingkan sama teman-teman peserta yang lain, saya lebih tua. Ada mungkin beberapa yang lebih tua dari saya, tapi jumlahnya dugaan saya tidak banyak. Saya lahir itu tepatnya tanggal 25 Desember tahun 79. Tadinya saya pikir ini cuma sekedar angka biasa gitu ya, walaupun yang memang bertepatan dengan hari raya Natal. Tapi rupanya itu punya makna tersendiri, karena 6 hari kemudian masuk tahun 80. Belakangan ada teori yang mengklasifikasikan hari lahir seseorang sehingga mereka diklasifikasi menjadi dua kubu pasar. Yang satu disebut sebagai kelompok milenial, yang satu disebut sebagai kelompok yang kolonial gitu ya. Nah, yang milenial ini mereka yang lahir tahun 80. Gitu. Jadi artinya 6 hari lagi saya seharusnya udah jadi milenial gitu ya. Tapi kondisi ternyata tidak memungkinkan. Saya lahir beberapa hari sebelum menjadi generasi milenial, maka saat ini kalau disebut saya termasuk digital imigran, orang yang melewati 2 fase. Satu fase ketika Google belum lahir, kemudian di fase sudahnya ketika Google sudah lahir. Karena ini akan menjadi tema utama kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu, tahun 98, September 98 ini saya baru kuliah, ini Google ditemukan oleh 2 orang anak muda namanya Sergey Brin dan Larry Page. 2 orang ini ahli algoritma, doktor di bidang algoritma, tapi nggak tahu bisnis, gitu ya. Mereka buat satu aplikasi search engine yang luar biasa booming kemudian. Ini kemudian menjadi salah satu tolak ukur perubahan platform marketing di dunia kita sekarang. Tahun 2008 sampai 2010 itu Facebook, Twitter, dan kawan-kawan masuk ke Indonesia. Yang paling umum adalah Facebook dan Twitter. Dan ini data yang cukup mencengangkan. Di tahun-tahun ini Bapak Ibu, saya sudah punya usaha kecil-kecilan, salah satunya saya punya warnet. Warnet saya itu kebanjiran pelanggan gara-gara aplikasi Facebook. Sebelumnya ada Friendster. Tapi Facebook itu yang benar-benar membuat warnet kita itu sampai kebanjiran customer. Yang parkir itu sampai luber ke jalan-jalan. Dan rata-rata mereka datang itu minta dibuatin akun Facebook. Dan memang ternyata datanya 2008 sampai 2010 pengguna Facebook itu tumbuhnya sampai 8.200%. Bukan 100%, bukan 200%, tapi 8.223%. Bayangkan berapa kali lipat pertumbuhannya. Dan ketika itu, salah satu yang cukup mengejutkan adalah karena ternyata ini yang kemudian merubah semua pengetahuan kita tentang marketing. Saya ingat, saya punya akun Facebook itu tahun 2009. 2010 itu adik saya, dia posting di Facebook, dia memasarkan produk komputernya. Dia punya toko komputer, Bapak Ibu. Dan dia posting di situ, kemudian dirujak oleh netizen, gitu ya. Bahasanya sekarang begitu ya, dirujak oleh netizen, dirujak oleh teman-temannya, karena dianggap dia menggunakan Facebook untuk memasarkan produknya, untuk beriklan. Yang mana ketika itu Facebook digunakan hanya sebagai sosial media saja, gitu ya, hanya sebagai forum pertemanan, kepoin mantan, gitu ya, kepoin teman masa lalu, gitu ya, teman kuliah dulu, gitu ya, itu yang digunakan pada awal-awal Facebook ada di Indonesia. Tapi ketika ada orang yang menggunakan sebagai media pemasaran, ketika itu kondisinya belum familiar. Jadi adik saya itu malah diejekin sama teman-temannya. Tapi tidak lama kemudian, 2011, 2012, termasuk saya ikut konferensinya Pak Hermawan Kertajaya, justru platform inilah yang menjadi media baru untuk pemasaran. Saya waktu itu masih belum ngeh, gitu ya, karena sebatas yang saya lihat Facebook ya sebatas sebagai sarana untuk sosial media saja. Tahun 2013 Bapak Ibu, saya bersama Pak Alek, pendiri BP Lestari, kami mendirikan Akubang College yang sekarang menjadi provider atau menjadi operator dari pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Tahun 2013 ini, pengetahuan saya itu masih kolonial. Jadi masih memiliki keterampilan pengetahuan bagaimana memasarkan satu produk dengan pendekatan masa lalu. Itu yang saya lakukan. Iklan di koran, pasang iklan di radio, pasang pamflet ke sekolah-sekolah gitu ya. Jadi saya punya salah satu staf pertama itu mahasiswa politeknik ya, teman-teman di Akubang mungkin masih ingat, itu kerjaannya cuma nempelin pamflet ke sekolah-sekolah gitu ya, dicetak, kalau ukurannya A3, kalau madingnya gede ya ditempelin di situ, kalau yang madingnya kecil ditempelin yang ukuran A4 gitu ya. Ini aktivitas yang kita lakukan di tahun itu. Sampai kemudian tahun 2017, 2018 kita shock by data. Ini bahasa yang kita pakai karena terjadi penurunan jumlah pendaftar
mahasiswa kita. Dan penurunannya cukup eksponensial, bukan signifikan, tapi eksponensial. Jadi penurunannya itu drastis, itu seingat saya indikasinya terjadi 2017-2018. Saya cukup kaget dengan kondisi itu karena masih berpikir bahwa rumus kemenangan itu nggak boleh dirubah, gitu ya. Kalau kita sudah berhasil dengan rumus yang lama, mestinya itu kita pertahankan. Faktanya adalah landscape-nya yang berubah, rumusnya tetap, tapi landscape-nya yang berubah. Dan itu terlambat kami sadari sehingga tahun 2017 justru penerimaan mahasiswa di Akubang itu menurun drastis. Nah, saat itulah kemudian saya mulai belajar secara mati-matian. Dan ini saksi hidupnya semua ada nih, teman-teman di kampus Akubang itu tahu betul bagaimana saya kemudian mengajak teman-teman yang lain untuk belajar yang namanya Instagram, belajar yang namanya sosial media digunakan sebagai sarana marketing. Saya bahkan bikin kartu kredit, karena waktu itu untuk beriklan itu harus menggunakan kartu kredit, berbeda dengan sekarang. Saya bikin kartu kredit, salah satu tujuannya adalah untuk mulai beriklan di situ. Yang mana ini satu pengetahuan baru yang harus kita jalani, tapi aturan permainannya sangat-sangat berbeda. Baru kemudian setelah melewati beberapa tahun, itu saya mulai berani memvalidasi bahwa ini adalah teori yang cukup proven, sehingga saya publish apa yang saya pelajarin tersebut dalam bentuk buku yang namanya Make Your Story Matter. Nah, ini materi yang sebagian besarnya akan masuk di pembahasan kita hari ini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jadi di tahun 2017-2018, ini kulminasi dari jumlah anak-anak yang ada di Indonesia, yang lahir di Indonesia, yang lahir setelah adanya Google. Jadi kalau melihat datanya, itu ada lebih dari 111 juta anak lahir setelah adanya Google. Kalau saya minta acungkan jempol dari 284 teman-teman yang ada bergabung di sini, saya yakin 80%-nya mungkin adalah teman-teman yang lahirnya di atas tahun 98 gitu ya. Artinya anak-anak muda yang sekarang usianya mungkin sekitar 25-an ke atas gitu ya. Nah, di tahun 2017-2018 ini pangsa pasar kita anak-anak SMA usia 18, karena produk kita itu khusus untuk teman-teman yang sudah lulus kuliah, lulus SMA, maka range usia mereka itu di sekitar 18 tahun gitu ya. Dan ini adalah anak-anak yang baru lahir ketika adanya Google itu. Dan mereka tidak lagi melihat media-media yang saya gunakan sebagai sarana untuk komunikasi gitu ya, iklan tidak di koran, tidak di radio gitu ya, kalaupun radio tertentu gitu ya, bahkan belakangan sudah lebih banyak shifting ke streaming, dan apalagi pamflet di sekolah-sekolah gitu ya. Bahkan beberapa tahun proses pemasaran Akubang, beberapa kali saya sempat ikut ke sekolah-sekolah, saya lihat bagaimana di sekolah-sekolah itu yang namanya mading itu penuh dengan tempelan-tempelan dari iklan sekolah-sekolah lain yang bertumpuk-tumpuk, bahkan brosur-brosur juga berserakan di situ gitu ya. Dan mereka nggak notice gitu ya dengan adanya pamflet atau media-media seperti itu. Itu yang kemudian melahirkan akhirnya buku Make Your Story Matter. Tapi poinnya Bapak Ibu, dalam waktu singkat, dalam waktu sekejap, semua orang kemudian menjadi dalang iklan, pendiri Jawa Pos. Semua orang menjadi publisher, semua orang adalah reader. Semua orang punya medianya sendiri, dan semua orang bisa menjadi pembaca dan memilih media yang mau mereka konsumsi. Ini kondisi yang terjadi dalam waktu sangat cepat. Mungkin kalau hitungan saya benar, itu tidak lebih dari 5 tahun. Perubahannya sudah sangat drastis sekali ketika itu. Nah, ini data yang ingin saya share, teman-teman. Cukup menarik karena data ini yang menunjukkan kegalauan saya ketika itu, sehingga lahirnya buku Make Your Story Matter. Jadi, ketika kita beriklan di sarana digital, datanya, ini data yang dilakukan studi oleh seorang Corey Huffington, seorang digital strategist, dengan sampling di Amerika sana. Samplingnya di Amerika. Dia mengatakan begini, dari 15.000 orang yang melihat produk kita yang didisplay melalui sosial media atau melalui digital, hanya 500 orang yang merespon. 200 orang membuka atau melihat pesan yang kita sampaikan, 20 orang mempertimbangkan penawaran tersebut, dan hanya 1 orang yang benar-benar membeli sesuatu. Dari 15.000, itu cuma 1 yang benar-benar membeli produk kita. Itu datanya. Ini data funnelingnya. Nah, faktanya Bapak Ibu, kalau melihat apa yang saya pelajari selama memasarkan produk di Akubang, ini berbanding terbalik. Bukan lagi 15.000, tapi justru angkanya, kalau hitung-hitungan saya benar, perkiraan saya benar, itu mungkin antara 30.000 sampai 50.000 baru menghasilkan 1 akuisisi pelanggan. Sekarang saya mau bandingkan ketika saya memulai Akubang, Bapak Ibu. Saya memulai Akubang itu 2013, kita memulai kelas pertama itu tahun 2014,
dengan strategi konvensional, iklan koran, iklan radio, dan sebagainya. Saya bisa mengukur berapa biaya yang saya gunakan untuk mengakuisisi satu calon mahasiswa. Saya pasang iklan itu 3 juta di koran Bali Pos. Ukurannya kurang lebih sekitar 10 cm, dapat 3 kolom. Itu yang 3 juta. Warna, color. Terbit sekitar antara 3 sampai 5 kali, karena kita masih bisa nego di situ ya. Itu dengan budget 3 juta, itu biasanya kita bisa mendatangkan antara 2 sampai 5 calon mahasiswa di tahun-tahun itu. Jadi hitungan saya antara jumlah biaya pemasaran yang saya gunakan untuk beriklan dengan jumlah mahasiswa yang kita terima, itu biaya akuisisinya cuma 1 juta per mahasiswa. 1 juta per mahasiswa, bisa diukur biayanya. Sekarang saya shifting, saya pindahkan dana 3 juta itu, saya injek semuanya ke Facebook Ads. Yang terjadi adalah nguap. Dalam waktu sekejap, uang itu nguap tanpa ada respon dari target pasar kita. Dan itu membuat saya frustasi sekali. Tahun 2017, 2018, ada beberapa teman marketing yang sekarang sudah tidak bergabung lagi di Akubang, itu saya sampai suruh mereka belajar keluar gitu ya. Bahkan kita juga datangkan pakarnya marketing untuk ngajarin kita gitu ya. Apa sih sebenarnya kenapa funneling-nya sangat berbeda. Saya kasih perbandingan contoh itu begini Bapak Ibu. Dulu waktu saya kuliah, saya masih merokok. Kalau saya kuliah itu di Malang. Kalau pulang kuliah itu biasanya ada yang istilahnya cangkruan gitu ya. Cangkruan itu kita nongkrong duduk-duduk sama teman-teman di di warung kopi, di tempat-tempat nongkrong lah. Kalau sekarang kan lebih banyak di coffee shop gitu ya. Nah, di situ biasanya datang SPG yang jualan rokok. Dan SPG ini adalah mahasiswi-mahasiswi dari kampus lain yang cantik-cantik dan kemudian menawarkan rokok yang mereknya bukanlah yang merek saya konsumsi. Kira-kira Bapak Ibu, saya beli atau tidak? Hampir sebagian besar itu kita beli, gitu ya. Jadi begitu SPG-nya datang nawarin rokok, kita beli. Kenapa? Karena ada SPG-nya. Urusannya urusan gengsi, gitu ya. Apalagi kalau SPG-nya cantik-cantik, gitu ya. Kalau kita nggak beli, rasanya gengsi. Dan walaupun rokok yang ditawarkan bukan merek yang kita konsumsi, nggak apa-apa tuh. Demi menjaga gengsi, kita beli itu produk. Nah, kemudian ketika saya mulai bekerja, di awal karir saya hampir 7 tahun, 8 tahunan, itu saya bekerja di perusahaan retail. Saya diajarin bagaimana saya membaca profil calon customer. Terakhir saya kerja di E1ware, Bapak Ibu. Dan saya tuh diajarin bagaimana saya melihat gelagat mereka. Kalau ada customer yang datang, dia tidak berencana untuk berbelanja, dia hanya datang untuk lihat-lihat. Itu kelihatan gesturnya. Ada teorinya tuh. Kemudian kelihatan mimik wajahnya, kelihatan sorot matanya. Dari situ kita bisa baca, itu kita diajarin gitu ya, diajarin ilmu psikologis untuk membaca karakter mereka. Kalau terlihat bahwa mereka itu ragu-ragu untuk membeli produk kita bisa approach mereka dan kemudian melakukan langkah-langkah yang sudah diajarkan secara prosedur untuk membuat dia yang tadinya ragu membeli, akhirnya mau membeli. Dan itu diajarin. Misalnya salah satu teknik closing yang saya pelajari, kita bawakan barangnya langsung ke kasir. Jadi begitu ada pelanggan datang, dia tertarik mau beli pot bunga, tapi belum tentu dia akan membeli karena masih ragu apakah saya perlu beli atau tidak. Dan kita datang untuk menawarkan, Bapak Ibu ini produk yang mau dicari, saya bawa ke kasir ya Pak, gitu ya. Itu teknik closing yang kita diajarkan ketika itu dan cukup efektif karena mengetahui ilmu ini bisa meningkatkan penjualan dengan sangat signifikan. Nah, sekarang ketika kita memasarkan produk kita ke layar seperti ini, kita rubah ke layar, disitulah kontak antara fisik antara kita sebagai penjual dengan pembeli itu seketika hilang. Kita tidak bisa melihat mimik wajah mereka, tidak bisa melihat sorot mata mereka, tidak bisa melihat gestur mereka yang seharusnya bisa kita baca. Yang kita lihat hanyalah avatar atau teks atau video atau gambar yang bisa jadi tidak mewakili emosi mereka. Itu yang terjadi. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa angka funnelingnya menjadi gila seperti ini. 15.000 hanya membeli satu. Karena di screen seperti ini, Bapak Ibu, kalau mau nolak produk, itu segampang-gampangnya. Berbeda halnya dengan saya ketika didatangi seorang SPG yang cantik, gitu ya. Dengan bawa rokok, kalau mau nolak kok perasaan hati itu gimana, gitu ya. Walaupun uang udah di akhir bulan, udah tinggal setengah hati, gitu ya. Tapi kita tetap beli dengan tujuan adalah untuk menjaga gengsi kita. Tapi kondisinya berbeda, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi kondisi di screen seperti ini. Nah, itu yang terjadi ketika itu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa terlihat produk kita gitu ya di antara
apa namanya, angka-angka tadi gitu ya, data statistik tadi. Yang pertama adalah kita harus punya produk yang punya karakteristik unik. Misalnya kalau di Banyuwangi itu salah satu produk yang unik itu adalah eh, soto soto rujak gitu ya, kalau nggak salah di Banyuwangi atau di Jember gitu ya. Itu ada namanya makanan soto rujak gitu ya. Kan kita bingung ya, kok ada soto tapi rujak gitu ya. Tapi secara cepat kita ingat produk itu. Oh, kalau di Jember atau di Banyuwangi ada makanan khas mereka adalah soto rujak. Itu produk-produk yang punya karakteristik khusus. Atau misalnya belakangan ini sempat viral itu makanan-makanan panas tapi dikasih es krim gitu ya. Dan itu kemudian kita ingat gitu ya, karena produknya punya karakteristik yang berbeda. Atau proses produksinya. Kalau Bapak Ibu masih ingat sekarang itu ada soto yang namanya soto jedok gitu ya. Kalau dia jualan sebenarnya sotonya biasa aja gitu ya. Tapi karena proses produksinya itu dia si penjual ini mukulin meja gitu ya, suaranya jedok gitu ya, akhirnya viral, terkenal gitu ya. Namanya soto jedok. Nah, soto jedok itu adalah salah satu proses produksi yang dia memukulkan meja sehingga produknya mulai dikenal. Itu salah satu cara agar produk kita terlihat. Kemudian saluran distribusi. Kemarin itu sudah mulai sekarang ini mulai mulai tren lagi mengantarkan produk dengan menggunakan drone misalnya. Nah, itu saluran distribusi dengan cara yang tidak biasa. Dan itu terlihat oleh kita, terekam oleh memori kita, cara-cara yang seperti itu. Atau reputasi pendiri, Steve Jobs, Bill Gates, bahkan kalau kita ngeliatin yang namanya Warren Buffett gitu ya, perusahaannya Berkshire Hathaway itu tidak kalah tenar timbang namanya gitu ya, Warren Buffett. Reputasi pendiri itu bisa membuat produk kita terlihat. Makanya kenapa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membrandingkan bosnya atau bosnya membangun personal brandingnya. Kemudian organisasi atau manajemen. Kalau Bapak Ibu ada yang tahu Zappos, Zappos itu perusahaan platform marketplace di Amerika sana yang dia bahkan berani membayar mahal karyawan yang mau resign di perusahaan. Jadi kalau karyawannya mau resign, dibayar mahal. Tujuannya adalah dia ingin mempertahankan orang-orang yang benar-benar happy kerja sama dia. Dan cara ini membuat perusahaannya kemudian terkenal. Karena orang-orang yang tidak menerima tawaran untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar, tapi memutuskan untuk berada di perusahaan itu, udah pasti adalah orang-orang yang cinta dengan produk atau perusahaan tersebut. Nah, ini membuat organisasi itu kemudian terlihat. Nah, yang terakhir adalah story. Kalau kita tidak punya karakteristik produk yang sama, atau tidak punya proses produksi yang unik, tidak punya saluran distribusi yang berbeda, gitu ya. Reputasi pendiri perusahaan kita juga orangnya itu aja, gitu ya. Reputasinya biasa-biasa saja. Organisasinya juga tidak dibangun dengan budaya yang unik. Maka salah satu cara kita untuk terlihat adalah story. Bikin story-nya, bikin ceritanya. Ini yang saya pelajari ketika mulai membrandingkan Akubang. Nah, apa kaitannya Akubang dengan produk-produk di financial industry? Ini akan kita lihat sekarang. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu. Ini ada satu penelitian, Bapak Ibu, betapa pentingnya sebuah cerita. Ada dua orang eksperimen, dia namanya Joshua Gillen dan Rob Walker. Dia buat eksperimen dengan judul Significant Object. Sebenarnya ini satu buku ya, sudah dipublish dalam buku dengan judul Significant Object. Dua orang eksperimental ini, dia membeli barang-barang bekas. Pergi ke toko loak, ke toko-toko barang bekas gitu ya. Dia beli mainan Hot Wheels bekas, dia beli bola baseball bekas gitu ya. Dia beli mainan tentara-tentaran bekas, patung John F Kennedy yang bekas. Ini semua barang-barang bekas yang harganya receh. Kemudian setelah dia beli produk-produk tersebut, dia meng-hire copywriter yang jago banget. Salah satu copywriter terbaik yang ada di situ. Kemudian dia minta copywriter yang jago itu menceritakan tentang produk-produk ini untuk dipasarkan kembali di eBay. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu belanja produk di toko barang bekas di depan SM4 ya, yang sekarang udah nggak ada, kemudian pasarkan lagi di Shopee misalnya. Tapi dengan copywriting yang luar biasa baik, maka yang terjadi adalah ini. Jadi mainan kayak clown figure seperti ini, yang dia beli dengan harga hanya $2, itu dia bisa jual sampai $11. Pen tempat pena yang dia beli cuma $1, dia jual sampai $11,5. Bahkan ada beberapa produk yang harganya di bawah $1, dia jual sampai berkali lipat. Karena mereka menggunakan copywriting yang jago. Kemampuan membuat cerita yang menarik itu bisa mengangkat satu produk yang tadinya receh itu naik kelas. Ini contoh pertama. Yang kedua, Bapak Ibu,
Ini ada studi lagi. Ini studi yang dilakukan oleh Save the Children. Organisasi Save the Children ini masuk ke dalam sebuah kelas. Kemudian kelas itu dipecah menjadi dua kelompok, sebelah kanan dan sebelah kiri. Masing-masing peserta dalam kelas itu dikasih uang $5. Semua peserta dalam kelas itu dikasih uang $5. Kemudian di kelas yang pertama, kelas yang A, si teman-teman dari Save the Children ini menceritakan satu kondisi di Malawi, satu daerah di Afrika, satu negara di Afrika, yang kondisinya sangat mengenaskan. Malawi ini adalah daerah yang kekeringan, curah hujannya rendah, gagal panen, masyarakatnya miskin, dan sebagainya. Dia menyajikan data statistik kepada kelompok mahasiswa yang pertama. Kemudian di kelompok mahasiswa yang kedua, yang dilakukan oleh teman-teman dari Save the Children ini adalah hanya menceritakan seorang anak yang namanya Rokia. Ada seorang anak namanya Rokia tinggal di Malawi. Kondisinya sangat mengenaskan karena kondisi Malawi yang miskin dan curah hujan yang rendah akhirnya menyebabkan si Rokia ini hidupnya keterbatasan. Dia hanya menceritakan tentang profil si Rokia. Nah, kemudian di akhir presentasinya, teman-teman dari Save the Children ini menawarkan kepada para peserta untuk menyumbangkan uang yang tadi diberikan. Jadi masing-masing peserta dikasih uang $5. Silahkan sumbangkan uang Anda untuk membantu Malawi. Lihat berapa jumlah rata-rata besaran uang yang mereka sumbangkan di antara kelompok pertama dan yang kedua. Di kelompok yang pertama, yang disampaikan hanya data statistik, mereka hanya menyumbangkan $1. $1,14 yang disumbangkan. Sementara teman-teman dari kelas yang kedua yang diceritakan tentang kisah Rokia, mereka mau menyumbangkan hampir setengah dari uang yang dia terima, $5, yaitu $2,38 untuk membantu Rokia. Kisah itu luar biasa efeknya kalau kita bisa menceritakannya dengan cara yang benar. Nah, sekarang ini kita udah ngomongin nih tentang gambaran pentingnya sebuah cerita sebagai diferensiasi satu proses pemasaran di era sekarang. Artinya kita lagi shifting. Kita tidak lagi membaca mimik wajah pelanggan, kita tidak lagi membaca gestur mereka, tapi sekarang kita akan melihat bagaimana kita mempengaruhi emosi mereka melalui screen. Nah, perbedaannya adalah khusus untuk materi sekarang itu berkaitan dengan produk keuangan. Nah, cerita seperti apa yang relate dengan produk keuangan? Teman-teman, ini kalau kita ngomongin produk keuangan, pada dasarnya produk keuangan itu cuman kurang lebih ada 4 gitu. Dari 4 ini pun hanya 3 yang saya mainkan sebenarnya Bapak Ibu. Ada yang namanya produk perbankan. Produk perbankan pun kalau kita mau pecah itu kan ada banyak tuh produknya gitu ya. Tapi kalau kita ngeliatnya sebenarnya secara core, basicnya produk perbankan itu kan cuma simpan pinjam. Ada simpanan, ada kredit gitu aja ya. Cuman itu aja 2 produknya. Asuransi juga begitu. Walaupun kalau kita lihat ada yang namanya asuransi kesehatan, ada yang namanya asuransi itu klasifikasinya cuma 2, ada asuransi kesehatan dan asuransi kematian. Tapi yang dipasarkan di luar itu macam-macam tuh. Ada yang namanya asuransi pendidikan, asuransi dana pensiun dan sebagainya dan sebagainya. Tapi core-nya, basic-nya adalah main produknya hanyalah kesehatan dan kematian. Produk pasar modal juga begitu. Secara umum cuma saham sama obligasi. Sisanya derivatif. Reksadana pun sebenarnya derivatif antara kombinasi antara saham dan obligasi. Kemudian produk pasar uang. Pasar uang saya relatif tidak terlalu familiar karena tidak bisa dibilang hampir nggak pernah berurusan dengan yang namanya produk pasar uang. Tapi 3 di antara ini itu instrumen yang saya mainkan sampai hari ini. Nah, pada dasarnya jenis produk keuangan itu cuma seperti ini. Nah, karakternya ini yang kita perlu tahu. Saya mau kasih Bapak Ibu kuis sederhana, tinggal dipilih. Teman-teman silahkan dipilih kecenderungannya seperti apa pada pertanyaan ini. Mana yang Bapak Ibu pilih, mana yang teman-teman pilih jika pertama teman-teman mendapatkan voucher gratis senilai 50.000, mendapatkan voucher gratis senilai 50.000, atau pilihan yang kedua, membeli voucher senilai 200.000 dengan harga 50.000. Mendapatkan voucher gratis senilai 50.000 atau membeli voucher senilai 200.000 dengan harga 50.000. Oke, teman-teman pilih yang mana? Dari studi yang dilakukan, ini ternyata lebih banyak orang yang memilih yang pertama. Padahal kalau kita ngomongin benefit, itu sebenarnya gap keuntungannya jauh lebih besar yang nomor 2. Dengan hanya uang 50.000 yang kita keluarkan, kita mendapatkan voucher senilai 200.000. Itu kan berarti benefitnya sekitar 150.000. Tapi faktanya ketika pilihan ini diberikan, kebanyakan orang memilih yang nomor 1. Kenapa opsi 1 ini yang dipilih? Karena mereka tidak punya pengorbanan yang mereka keluarkan. Nah, karakter produk keuangan sebenarnya hampir mirip dengan kondisi ini. Kita lihat ya.
Produk keuangan itu unsur pengorbanannya relatif tinggi. Jadi ketika produk itu harus dimiliki dengan unsur pengorbanan, semakin tinggi unsur pengorbanannya, maka semakin berat orang mau ambil produk itu. Jadi semakin rendah, ini kan prinsip ekonomi yang sederhana ya. Jadi manusia itu kan cenderung untuk memilih mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan seringan-ringannya. Produk keuangan itu punya unsur pengorbanan yang lebih besar daripada rata-rata produk yang lain. Apalagi sama produk-produk apa namanya konvensional yang biasa kita lihat gitu, yang kita konsumsi harian. Kedua, berkategori sekunder. Jadi produk keuangan ini kan kalaupun kita nggak punya, ibaratnya nggak mati gitu ya. Sementara kan ada produk-produk yang menjadi prioritas utama, apalagi untuk level masyarakat tertentu, mereka kadang-kadang produk keuangan itu masih ya literasi keuangannya masih sangat kurang karena bagi mereka ini bukan produk utama gitu ya. Ini karakter yang kedua. Karakter yang ketiga, homogen by regulasi. Jadi produk keuangan itu mau yang di pasar modal, mau yang di pasar uang, mau yang di pasar saham, mau yang di asuransi ataupun di perbankan, itu pada dasarnya semua produknya sama, diatur oleh regulasi yang sangat ketat sehingga membuat produk-produk itu menjadi homogen semua. Mau perusahaannya banknya apa, mau apa namanya sekuritasnya apa gitu ya, mau perusahaan asuransinya apa, produknya pada dasarnya sama. Karena aturan untuk melindungi konsumen itu sangat ketat, apalagi hari-hari ini. 5-10 tahun terakhir, kalau di perbankan sejak adanya OJK, itu regulasinya luar biasa ketat. Sehingga yang namanya produk, ya pada dasarnya begitu-begitu aja. Tidak ada sesuatu yang membuat produknya berbeda dari produk yang lainnya. Berbeda kalau kita masuk ke industri kuliner misalnya, atau industri fashion misalnya, itu bisa jomplang sekali. Tapi di produk keuangan, itu kondisinya homogen, semuanya sama. Kemudian ada unsur spekulatif. Jadi unsur spekulatif ini yang membuat rasa-rasanya unsur pengorbanan itu menjadi tinggi. Saya punya beberapa asuransi yang ternyata hasil ekspektasinya setelah dijalani sekian tahun tidak sebesar yang dijanjikan di awal. Sehingga unsur spekulatif yang seperti ini membuat kita merasa pengorbanan kita untuk membeli produk itu menjadi semakin tinggi. Semakin tinggi unsur pengorbanannya, semakin berat kita mau membeli produk itu. Nah, inilah karakter dari produk keuangan, which is yang membuat teman-teman para pemasar ini akan semakin kesulitan untuk memasarkan produknya. Nah, ini pendekatan yang saya provide untuk teman-teman. Kita kenal yang namanya teori marketing AIDA, awareness, interest, desire, action. Ini teori lama, teori kuno yang mungkin masih relate kalau produk kita produk-produk yang biasa dikonsumsi dengan pengorbanan rendah. Misalnya kalau saya jualannya IC atau Mixu gitu ya spellingnya. Nah, kalau saya jualan es krim, maka saya bisa menggunakan pendekatan ini. Saya kasih review sedikit tentang AIDA ini buat mungkin Bapak Ibu yang belum familiar dengan teori ini. Awareness itu keterkenalan Bapak Ibu. Jadi kalau istilah di politik sekarang popularitas gitu ya. Kemudian kalau keterpilihan itu elektabilitas. Nah, awareness ini adalah kepopuleran. Misalnya kalau Bapak Ibu kenal ditanya gitu ya, Bapak Ibu kenal nggak sama katakanlah Ariel Noah gitu ya. Kalau disurvei ke 292 peserta yang ada di forum ini, mungkin 292-nya mengenal siapa itu Ariel Noah. Maka awareness-nya 100%. Kemudian kalau ditanya, apakah Anda mengenal yang namanya Andre Taulani misalnya gitu ya. Awareness-nya kalau di antara 292 orang-orang yang ada di sini, yang saya lihat sebagian besarnya adalah penggemar lapor Pak, ini mungkin bisa jadi 100%. Ya. Jadi awareness-nya sama-sama 100%. Saya penggemar lapor Pak. Nah, kalau kemudian ditanya, di antara dua orang ini, dua figur ini, Anda mendapat kesempatan untuk makan malam selama 2 jam lah. Tapi harus memilih salah satu saja. Nah, inilah tingkat interest sama desire-nya. Ini akan berbeda, bisa jadi. Mungkin bagi yang teman-teman yang perempuan, yang mbak-mbak, itu akan memilih ke Ariel Noah, mungkin gitu ya. Kalau saya sendiri, saya akan memilih mau makan malam dengan Andre Taulani, karena saya penggemar lapor Pak, gitu ya. Maka ini yang membuat interest sama desire-nya kemudian berbeda. Awareness-nya bisa sama, interest sama desire-nya itu bisa berbeda. Dan itu akan memutuskan apakah kita action atau tidak. Gitu ya. Yang punya interest sama desire sama Ariel Noah, maka dia akan action ke situ. Nah, ini gambaran tentang teori yang namanya AIDA. Kalau secara textbook kurang lebih begini. Jadi storyboard yang dibangun ketika kita ngomongin AIDA, awareness-nya itu adalah bagaimana pasar mengenali produk kita, interest sama desire-nya, bagaimana orang tertarik dan berkeinginan untuk membeli produk kita, action-nya bagaimana pasar akhirnya membeli produk kita. Ini storyboard-nya. Nah, persoalannya, seperti saya bilang tadi di awal, produk keuangan ini karakteristiknya nggak bisa didekati dengan cara teori ini. Kita nggak jualan mixue ini, kita nggak jualan apa namanya jajah bantal di pinggir jalan gitu ya. Ini kita jualan satu produk yang unsur pengorbanannya tinggi gitu ya.
Maka yang namanya interest sama desire menurut saya sudah tidak lagi relate di sini. Yang digunakan adalah trustworthiness atau bagaimana pasar percaya dengan produk kita. Ini yang menggeser dua komponen tadi menjadi komponen baru yang harus kita ramu menjadi satu cerita yang efektif untuk mengenalkan produk kita. Jadi pertama adalah awareness-nya. Ini yang pertama untuk produk apapun, karakternya apapun, maka kurus-mulus pertama adalah produk itu harus dikenal dulu. Mau sebagus apapun satu produk, kalau dia ditaruh di bawah bantal, tidak pernah diperkenalkan kepada pasar, maka pasar tidak akan mengetahui apapun itu produknya. Maka proses pertama adalah awareness-nya dulu. Harus dikenali dulu produknya. Kemudian produk itu harus dipercaya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa ketika saya mencontohkan produk Akubang dengan produk industri keuangan, pada dasarnya sama. Karena di Akubang itu produknya, Bapak Ibu. Kita jualan produk itu untuk pelatihan 2 tahun, untuk yang D2, atau pelatihan S1, untuk yang sarjana ekonomi, itu adalah produk yang berkaitan dengan masa depan si anak, si mahasiswa. Kita memasarkan produk yang kaitannya dengan masa depan mereka. Dan orang tua tidak pernah main-main dengan masa depan anaknya. Sehingga ketika kita pasarkan produk ini, saya tidak bisa tuh sekedar membuat orang tuanya punya desire atau interest sama kita. Tidak nendang buat mereka mau closing sama produk kita. Kita harus bikin supaya mereka percaya sama produk kita, baru mereka kemudian mau closing. Nah, supaya percaya itu, sama halnya dengan kalau Bapak Ibu jualan kredit. Kalau jualan tabungan relatif mungkin lebih, itu pun sebenarnya cukup berdarah-darah juga ya, karena karena sifat yang lainnya adalah homogen gitu ya, semua bank memasarkan dengan produk yang sama. Maka kalau jualan kredit relatif lebih sulit daripada jualan produk simpanan, karena risikonya besar gitu ya, dan mereka harus berhitung sangat kalkulatif uang yang mereka tanamkan atau uang yang mereka dapatkan dari perbankan misalnya harus diputar dengan perhitungan yang benar sehingga mereka bisa mengembalikan dengan hitung-hitungan yang tepat juga. Dan untuk membuat proses itu berjalan lancar adalah kepercayaan tadi, gitu ya. Gimana caranya mereka punya kepercayaan terhadap produk dari perbankan itu atau produk asuransi misalnya. Produk asuransi ini juga termasuk salah satu yang cukup sulit untuk dipasarkan. Tapi hebatnya orang-orang asuransi ini bisa memasarkan dengan sangat masif. Nah, kenapa? Karena mereka bicara tentang kepercayaan terhadap produknya. Nah, nanti unsur-unsur lebih kecil akan kita bahas berikutnya. Tapi poin utama adalah kita harus merubah yang namanya desire dan interest tadi menjadi trustworthiness. Jadi bagaimana pasar percaya dengan produk kita. Itu langkahnya. Nah, ini proses untuk kita menggait atau membangun kepercayaan tersebut. Yang pertama ada yang namanya hook. Bagaimana adalah tulisan itu membuat orang terpancing secara emosi, kemudian kita buat benefit naratifnya. Benefit naratif itu adalah tulisan yang fokus pada gen faktor dengan pembaca, gitu ya. Apa itu gen faktor nanti kita ngomongin. Kemudian yang terakhir adalah offering-nya. Kita bagaimana kita membuat satu tulisan atau satu narasi yang menawarkan produk kita sehingga mereka tertarik untuk beli. Nah, ini kita masuk ke materi utamanya. Kita mulai ya. Yang pertama adalah hook. Oke, Bapak Ibu, teman-teman dipilih antara poin 1 sama poin 2. Mana yang membuat teman-teman lebih tertarik? Apakah yang opsi 1 atau opsi 2? Opsi 1, program referral ini bisa menambah penghasilan Anda. Poin kedua, tingkatkan profit hingga 4 kali lipat dengan referral ini. Terbukti. Ini kalau kita bisa ketemu offline sebenarnya lebih enak ya, kita bisa diskusi gitu ya. Cuman karena online dan durasinya juga terbatas, ini saya langsung ambil kesimpulan. Dari dua narasi ini, yang kalau dugaan saya, teman-teman akan memilih yang nomor 2. Tingkatkan profit hingga 4 kali lipat dengan referral ini terbukti. Jadi itu narasi yang lebih nendang. Kita lihat kenapa ini lebih menarik. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Saya berlangganan Kompas untuk yang e-newsletternya. Saya subscribe layanannya, kemudian saya selalu mendapatkan notifikasi dari Kompas sampai hari ini. Nah, satu hari saya dapat pemberitahuan begini dari Kompas. Ini headline-nya. Waspadalah, peredaran benda ini meningkat menjelang pemilu. Waspadalah, peredaran benda ini meningkat menjelang pemilu. Karena saya termasuk orang yang tergelitik dengan dunia politik, dan ada ancaman gitu ya bahwa akan ada satu peredaran benda yang bisa mengancam mungkin jiwa saya dan keluarga saya gitu ya. Akhirnya saya klik. Hasil kliknya adalah waspada, jutaan orang pegang benda tajam. Persiapkan dirimu. Saya scrolling lagi ke bawah, maka yang muncul adalah gambar paku. Bapak Ibu dapat gambarannya? Apa yang mau diceritakan oleh Kompas? Jadi benda tajam yang dia sebut beredar secara masif adalah paku yang memang akan digunakan pada tahun pemilu nanti untuk mencoblos
Jadi pada dasarnya itu bukan sesuatu yang mengancam gitu ya, yang dalam bayangan kita waktu pertama kali baca tulisan itu kan benda apa nih gitu ya, apakah granat gitu kan, apakah bom molotov atau apa gitu ya. Tapi begitu diklik ternyata paku, dan paku itu pun benarnya bukan ancaman gitu ya, karena ini yang akan kita gunakan untuk mencoblos nanti. Tapi cara yang mereka lakukan ini mendorong saya sebagai pembaca untuk ngeklik. Dan terakhir ketika saya ngeklik lagi ini, klik gambar untuk cari tahu jawabannya. Bapak Ibu kalau bisa kelihatan teks yang fontnya kecil ini gitu ya, super mini di bawah itu, klik gambar untuk cari tahu jawabannya. Begitu saya klik lagi, muncul produk yang dia pasarkan. Pakai kode kupon di bawah ini untuk cari tahu semua konten seputar pemilu di Kompas ID. Nah, kalau pilih yang satu harganya sekian, pilih yang kedua harganya sekian, dan sebagainya. Tapi pada dasarnya, dia CTA-nya di belakang. Di awal, dia buat hook-nya. Dia buat cara bagaimana kita tersita perhatian kita terhadap bahasa mereka. Itu yang akan kita pelajari. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? By DNA, by biologi, itu manusia itu punya otak yang diklasifikasikan dalam bentuk 3 kelompok gitu ya, dengan masing-masing fungsi. Ada yang namanya neokortek, ada yang namanya limbic brain, ada yang namanya reptilian brain. Neokortek ini yang ngomongin tentang rasional. Jadi thinking brain yang membuat kita berpikir kritis, rasional, itu ada di neokortek kita. Kemudian di limbic itu yang kaitannya sama emosional. Kemudian ada reptilian brain itu fight or flight. Jadi kalau reptil itu biasa dia punya satu rumus, kalau nggak bisa ngelawan, menang, lebih baik lari gitu ya, fight or flight gitu ya. Dan itu yang namanya reptilian brain. Nah, ini yang kemudian dituangkan menjadi satu teori yang namanya pertama logic factor, itu terkait dengan neocortex, kemudian gain factor terkait dengan limbic brain, kemudian pain dan fear factor terkait dengan reptilian brain tadi. Nah, 3 poin ini yang akan menentukan bahasa yang kita gunakan untuk mempengaruhi pasar kita. Nah, ketika saya ngomongin tadi kompas, yang bermain adalah reptilian brain saya, pain atau fear factor saya. Saya merasa takut ada sesuatu benda tajam yang beredar yang bisa mengancam jiwa saya atau keluarga saya, maka saya cari tahu, saya klik gitu ya. Itu pain and fear factor yang dimainkan oleh kompas. Nah, kalau logic keyword-nya, jadi kalau kita gunakan kata-kata copyright logic-nya, kita mainin neocortex-nya, ini salah satu contohnya. 100% lulusan Akubang sudah diterima kerja. Atau 8 dari 10 nasabah kami adalah ekspatriat. Nah, ciri-ciri dari logic keyword ini adalah kita menggunakan statistik, menggunakan pendapat pakar atau para ahli, menggunakan bukti-bukti atau hasil-hasil hipotesa yang sudah tervalidasi, menunjukkan hasil riset, pilihan yang masuk akal, yang make sense, gitu ya. Sehingga kata-katanya mulai pikirkan baik-baik dan sebagainya, gitu ya. Ini adalah logic keyword untuk menggoda logika para pembaca kita. Ini yang pertama, logic keyword. Kemudian yang kedua adalah gain keyword. Gain copyright itu kira-kira salah satu contohnya misalnya, bebas biaya transfer ke rekening manapun, hanya kami yang bisa. Jadi misalnya Bapak Ibu punya satu produk yang punya buku tabungan yang fiturnya salah satunya adalah bebas biaya transfer ke rekening manapun, dan layanan ini hanya mereka yang bisa. Karena di bank lain biasanya kena potongan sekian persen dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa menjadi gain copyright yang kita perkenalkan kepada calon customer kita. Bahasa yang biasanya digunakan adalah dapatkan, mendapatkan, kuasai, miliki, keuntungan, manfaat, kegunaan, gratis pengiriman, free ongkir, diskon, voucher, hadiah, bonus gitu ya. Jadi memberikan benefit atau memberikan gain, keuntungan itu sebagai nilai tambah untuk pembeli mempertimbangkan untuk mengkonsumsi produk kita atau mengakuisisi produk kita. Itu yang namanya gain keyword. Kemudian yang ketiga adalah pain atau fear keyword. Bahasanya yang umum adalah jangan sampai rekening Anda diretas. Sistem autentifikasi kami salah satu yang terbaik di Asia. Misalnya begitu, gitu ya. Jadi kata-kata yang biasa dipakai, ini frase yang umum dipakai adalah jangan sampai Anda, kemudian lanjutkan gitu ya. Hindari atau terhindar dari, bebaskan atau terbebas dari, aman, terlindungi, rugi, atau biasa yang paling kalau di produk-produk e-marketplace itu scarcity, persediaan terbatas, gitu ya. Senin harga naik, gitu ya. Dapatkan sebelum, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai keduluan. Nah, itu keywordnya, itu frase yang digunakan. Nah, ini 3 hal yang harus kita ketahui. Nah, ini beberapa contoh lain lagi. Ini kalau kita offline, ini kan saya bisa diskusi gitu ya. Kalau yang pertama sebelah kiri atas ini, tenaga keuangan adalah salah satu profesi yang paling dicari di era-nya. Ini bentuk dari logic keyword gitu ya. Karena memang faktanya adalah sejak era-nya dibuka, yang namanya profesi keuangan itu paling dicari, dan ini bisa menjadi fitur benefit buat Akubang memasarkan produknya gitu ya. Kalau yang kedua, buka tabungan sekarang dapatkan free merchandise,
penawaran khusus di bulan November. Jadi dia memainkan pain atau fear-nya. Kemudian bagaimana menurunkan berat badan 7-8 kilo dalam 1 minggu tanpa merasa lapar. Nah, ini memainkan gain-nya tanpa merasa lapar, karena kebanyakan orang mau diet tapi dia ada pengorbanan di situ gitu ya. Atau sekarang Anda bisa memiliki rumah hanya dengan DP 5 juta, ini gain-nya juga ya, jadi memberikan benefit-nya. Ini contoh-contoh copywriting-nya. Nah, frase populer untuk headline itu biasanya adalah akhirnya. Kalau kata akhirnya itu menggambarkan bahwa dulu cara itu belum ada. Jadi begitu ada kata akhirnya, oh sekarang caranya udah ada, ditemukan caranya gitu ya. Atau inilah cara, ini alasan kenapa. Bagaimana caranya? Jangan titik-titik atau jangan membeli ini sebelum Anda mengetahui ini gitu ya. Itu frase populer untuk headline. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman googling sekarang, cari sekarang, buka semua situs-situs itu, lihat bahasa-bahasa mereka berjualan, lihat iklan-iklannya. Ini salah satu contoh yang saya ambil. Gerakan 1 juta dongeng, gratis video dongeng interaktif dengan Blidenco. Di bawahnya iklan Daihatsu, gratis biaya perawatan cukup isi bensin saja. Berikutnya, dapatkan kesempatan free DP, klik di sini. Yang sebelah kanan, transfer kemana saja tanpa kena biaya. Ini gain-nya, ngambil benefit-nya. Gratis, voucher diskon 30%. Ini gain-nya juga yang dimainkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngeliatin pola copywriting untuk hook-nya, untuk bagaimana kita mencari atensi mereka, itu bahasa-bahasa frasa yang populer yang digunakan. Teman-teman bisa lihat di berbagai media iklan, dan pola itu proven, terbukti. Karena sejak era storytelling digital, cara-cara itu yang sampai sekarang masih digunakan. Saya pernah dapat pertanyaan dari beberapa peserta, mereka tanya, cara seperti ini apakah masih efektif atau tidak gitu ya. Nyatanya masih dipakai dan masih cukup sangat efektif gitu ya. Nanti aja coba bulan Desember 12 gitu ya. Itu iklan flash sale-nya udah luar biasa besar. Yang dimainkan adalah pain fear factor kita gitu ya, bahwa kesempatan itu cuma ada di tanggal 12 bulan 12. Setelah itu diskonnya nggak ada lagi gitu ya. Mereka habis-habisan rela sampai begadang malam-malam untuk mendapatkan satu produk yang dia incar, yang walaupun mungkin produk itu belum tentu dia butuhkan gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Nah, bagaimana copyright hook-nya ini, atensi ini untuk produk finansial. Nah, ini yang saya rekomendasikan. Teman-teman, kalau kita ngomongin produk finansial dengan karakteristiknya yang tadi saya sampaikan, maka yang paling relate untuk kita gunakan adalah yang pertama logik, yang kedua adalah gain. Kecuali asuransi. Kalau asuransi itu mainnya fear. Jadi saya juga masih ingat salah satu produk asuransi yang saya beli itu gara-gara saya cedera, tangan saya cedera, kemudian harus dioperasi. Tidak lama kemudian datang seorang agen asuransi dan dia cerita, bayangkan bagaimana kalau Anda kemudian cedera, tidak bisa bekerja, kemudian Anda meninggal, anak istri Anda seperti apa, dan sebagainya, punya rasa ketakutan seperti itu. Akhirnya saya beli produknya. Itu yang terjadi. Nah, itu yang dimainkan oleh produk asuransi. Tapi di luar produk asuransi, pasar modal, pasar keuangan, seperti perbankan, maka mainkanlah produk logik sama produk gain. Kalau proporsi saya, menurut saya, ini rekomendasi dari saya, Bapak Ibu, teman-teman nanti bisa customize lagi dengan karakter produk yang Bapak Ibu miliki. Kalau menurut saya 50-70% itu adalah permainan di logiknya. Baru 20-40% itu mainkan di game-nya. Boleh mainkan di fair-nya, tapi sesekali aja, sedikit saja, tidak terlalu banyak gitu ya. Yang dioptimalkan adalah mainin di logiknya, mainkan di game-nya. Ini yang menurut saya cukup efektif kalau teman-teman bisa meramu dengan bahasa yang tepat. Oke, itu kita ngomong sampai ke tahap hook-nya. Yang kedua adalah naratifnya, narasinya. Nah, karena kita ngomongin yang pertama tadi adalah logik sama gain-nya, kita nggak ngomongin fear-nya, kita ngomongin logik sama gain-nya, maka kita harus menggunakan narasi yang memberikan manfaat untuk mereka. Nah, seperti apa benefit naratif? Ini ada beberapa unsurnya, teman-teman. Pertama, dia harus relate dengan calon customer kita. Kemudian ada social signature-nya, terorganisir, disampaikan dengan storyboard yang rapi dan edukatif. Ini untuk memainkan logika para nasabah kita atau calon nasabah kita. Nah, relatable itu seperti apa? Sifatnya personalisasi. Aktivitas yang menyesuaikan pengalaman atau komunikasi berdasarkan informasi yang dipelajari mengenai seseorang atau kelompok pelanggan. Dan kita artinya membaca profil mereka. Kita membuat profiling terhadap calon nasabah kita mengenali emosi mereka seperti apa, baru kemudian kita memberikan narasi yang sesuai dengan produk yang mau kita tawarkan. Nah, ini salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat buyer persona. Namanya buyer persona. Manfaat buyer persona ini adalah produk dan kita bisa mengetahui produk dan layanan yang akan kita tawarkan seperti apa,
jenis materi pemasaran yang kita akan gunakan seperti apa, apakah di situs web yang seperti apa gitu ya, konten media sosial yang seperti apa, poster seperti apa, karena memang beda pasar, beda karakter juga gitu ya. Ada kadang-kadang calon nasabah yang kalau kita kasih iklan yang kecanggihan, mereka nggak dapat gitu ya. Kita kasihin iklan yang relatif rada membumi, mereka kadang-kadang dapat di situ. Tapi ada juga segmen pasar yang high end, kita kasih pasar iklan-iklan yang agak receh-receh, itu nggak dapat gitu ya. Jadi mengetahui buyer persona itu untuk menyesuaikan dengan materi iklan yang akan kita gunakan. Kemudian kata kunci yang tepat, keyword, desain materi pemasaran, di mana menampilkan materi pemasaran tersebut atau marketplace-nya, media placement-nya. Nah, tools-nya, nah ini Bapak Ibu, ini ada banyak sekali di era sekarang ini tools untuk membaca buyer persona sehingga kita tahu profil nasabah kita seperti apa. Saya paling senang itu menggunakan Google Trend. Kalau FB Audience Insight ini terus terang aja saya belum pernah gunakan. Saya relatif tidak familiar dengan cara yang pertama. Cara yang ketiga saya tahu prosesnya, tapi saya jarang gunakan. Yang paling sering saya gunakan ketika saya memasarkan satu produk itu adalah Google Trend. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang belum familiar dengan Google Trend, saya kasih sedikit gambarannya. Google Trend itu ini kalau kita cukup bisa memanfaatkan, maka Google Trend ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengetahui kondisi pasar. Google Trend. Oke, ini Google Trend. Jadi kalau keywordnya ya trends.google.com. Misalnya, saya ingin tahu tentang asuransi pendidikan. Saya tinggal entry asuransi pendidikan. Maka kita nanti akan bisa lihat. Belum kelihatan nih Pak Arief, maaf. Ini belum kelihatan ya? Iya. Ini sekarang kelihatan? Masih buyer persona. Oh ya, sebentar, saya tutup dulu. Kayaknya karena ini masih Double ya dibuka. Nah, coba cara nutupnya gimana nih? Ini udah kelihatan, makin? Belum Pak. Masih yang tadi, masih slide yang tadi. Coba saya tutup dulu ya. Ini? Oh masih, sebentar. Sekarang hilang. Oke, ini. Ini kelihatan ya? Iya. Ini nih saya ulang lah. Oke, ini misalnya ini Google Trend. Ya, buat teman-teman yang sudah mungkin biasa pakai, kayak teman-teman Markom gitu, mungkin udah familiar. Ini salah satu alat yang disediakan oleh Google untuk kita bisa membaca kecenderungan pasar seperti apa. Misalnya nih, saya mau tahu tentang asuransi pendidikan. Kita tinggal entry, kemudian kita lihat bagaimana sih kecenderungan pasar terhadap produk asuransi pendidikan. Nah, ini kita bisa tracing sampai 5 tahun sebelumnya, sebentar. Nah, sampai 5 tahun ke belakang. Dan kita akan lihatin tuh datanya. Bagaimana sih respon pasar terhadap kata asuransi pendidikan. Dan kita bisa lihatin dari mana saja misalnya. Apakah di Bali asuransi pendidikan itu cukup banyak peminatnya gitu ya. Kalau di Bali, di Bali daerah mana, siapa, profilnya seperti apa, cowok atau cewek dan sebagainya gitu ya. Dan kita bisa bandingkan antara produk asuransi pendidikan misalnya dengan produk yang lain. Katakanlah dengan asuransi apa ya? Asuransi kesehatan. Di kesehatan. Tuh. Asuransi kesehatan itu yang warna pink, asuransi pendidikan itu yang warna biru. Jadi kelihatan tuh, oh berarti asuransi kesehatan itu jauh lebih banyak dicari oleh pasar. Dan ini kita bisa compare sampai beberapa produk lagi gitu ya. Kita tambah lagi ad comparison-nya seperti apa, kemudian kita lihatin di daerah mana, dan itu bisa memberikan gambaran secara umum terhadap produk kita itu kira-kira fit in nggak sama pasar nantinya. Ini salah satu caranya. Dari beberapa cara yang teman-teman bisa gunakan nantinya. Oke. Mbak Vin, ini saya punya waktu berapa lama lagi?
Ini jam 4. Terserah Pak, Bapak boleh lanjut kok. Bentar, bentar. Lagi setengah jam boleh. Ya. Oke, tadi ini screen-nya udah kelihatan materi saya? Yang Zoom tulisannya Pak, hilang sekarang. Ya, sejak pandemi sudah berakhir, kita sudah jarang menggunakan Zoom ini lagi, Mbak. Walaupun saya sebenarnya kangen sama PPKM. Jalan-jalannya macet banget. Oke, tadi sampai mana? Nah, bayar persona. Oke, itu beberapa tools teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Nah, saya termasuk salah satu yang paling sering menggunakan Google Trend. Saya merasakan banget manfaat dari menggunakan Google Trend. Tapi kalau teman-teman yang lebih canggih lagi, yang lebih expert lagi, bisa pakai HubSpot atau FB Audience tadi, gitu ya. Buat teman-teman yang khusus di bidang pemasaran, saya pikir harus fasih dengan materi-materi tersebut. Kemudian lanjut yang berikutnya adalah kemudian kita petakan buyer persona itu. Nah, ini bisa kelihatannya salah satu contoh buyer persona yang kita bisa mapping melalui HubSpot. Jadi, apakah pangsa pasar kita adalah ibu rumah tangga, perempuan, kalau ibu rumah tangga udah pasti perempuan gitu ya. Kemudian penghasilan dari suami misalnya 3 juta per bulan gitu ya. Aktivitas yang disukai adalah suka berjualan, suka belajar hal yang baru, suka masak, aktivitas mereka di sosial media lebih sering menggunakan TikTok misalnya 50%, IG 20%. Nah, kemudian ini user pain and gain-nya. Ini yang cukup penting. Nggak ada waktu untuk memahami produk asuransi misalnya. Banyak berita soal kerugian nasabah karena asuransi. Perlu kumpulan ibu-ibu untuk saling berbagi tips. Nah, kalau kita mengetahui gambaran seperti ini bisa kita jadikan sebagai salah satu strategi kita untuk membangun komunitas. Saya tahu salah satu grup asuransi yang isinya ibu-ibu dan itu di arrange oleh salah satu marketer masih muda dan dia jago banget tuh untuk mainin produk ini. Bahkan si anak ini sampai dapat bonus ke luar negeri dan sebagainya beberapa kali. Karena caranya adalah dia mengetahui buyer personanya, kemudian dia tahu bahwa kebutuhan para ibu-ibu itu adalah terpetakan semuanya, kemudian dia buat solusinya gitu ya, bikin kumpulan ibu-ibu, kumpulan komunitas yang mereka bisa saling berbagi tips, ngomongin tentang asuransi, dan bahkan kemudian mereka menjadi agen asuransinya, menjadi kepanjangan tangan dari si agen asuransi yang dari perusahaan asuransinya sendiri, kemudian produknya bisa menjadi spread, bisa menjadi tersebar lebih luas lagi. Nah, ini gunanya ketika kita mengetahui buyer persona siapa calon nasabah kita atau calon pasar kita. Nah, ini ada satu rumus yang sederhana bagaimana kita memasarkan produk dan untuk mendapatkan menyentuh emosi mereka. Nama rumusnya adalah PAS, Program Agitasi Solution. Problem ini langsung ke contoh ya. Misalnya begini, mau mengajukan pinjaman tapi syaratnya belibet. Ini problem. Nah, setelah problem jangan langsung dikasih solusi. Kita kasih lagi di tengahnya agitasi, kita ganggu lagi, kita buat emosi mereka semakin bercamuk gitu ya. Maka muncullah kata-kata layanan pinjol berisiko dan banyak kasus. Ini agitasinya. Jadi ada orang yang butuh pinjaman tapi terkendala oleh masalah administrasi, dia punya solusi dari layanan pinjol yang minim administrasi tapi risikonya cukup besar. Dan itu kita sampaikan. Baru kemudian kita tawarkan produk kita. Tapi itu tidak terjadi di bank super. Administrasi tinggal klik dan cair dalam 3 hari, aman di bawah pengawasan OJK. Itu solusinya. Jadi ini rumusan paling sederhana untuk kita membuat benefit naratif. Ya, jadi kita petakan problemnya, kita sertakan agitasinya, kemudian kita kunci dengan solusinya di akhir. Ini yang pas. Nah, kemudian angle-nya kita ambil dari 3 sisi. Pertama, brand story-nya. Brand story ini dari korporatnya. Jadi cerita yang menunjukkan nilai-nilai perusahaan pada pelanggan, yang memperkuat identitas brand perusahaan. Kemudian angle yang kedua adalah produk story-nya. Kita ngomongin tentang
bagaimana produk itu dikenal oleh pasar, alasan perusahaan membuat produk tersebut, perjuangan yang dihadapi untuk membuat produk tersebut, dan bagaimana produk tersebut mengubah kehidupan para pelanggan mereka, gitu ya. Itu produk story-nya. Yang ketiga adalah customer story, serta yang menampilkan kisah atau testimoni dari pelanggan. Nah, dari 3 angle ini, brand story yang mendapat perhatian dari saya, yaitu bagaimana kita membuat social signature sehingga ini bisa menjadi benefit untuk produk kita sebagai narasinya. Saya kasih contoh paling gampang adalah melalui video ini. Volumenya terdengar, Mbak Vin? Ini volume terdengar ya, teman-teman? Nggak kedengeran, Pak. Nggak kedengar, sebentar. Tadi saya share-nya, bentar. Saya harusnya share screen dengan suara. share sound. Ya. Nah, kalau itu saya masih tahu tuh, Mbak Vin. Saya ya nggak tahu, Pak. Saya cuma ngomong aja. Oke, kita lihat videonya ya. Madonna Buter, an 86-year-old nun. Oh, sorry, sister. Sister Madonna Buter, 86 years old, goes for a morning run. Good for you, sister. She's still active at her age. That's great. Whoa, maybe a little too active. Nap time, sister? I don't think so. The sister doesn't think so. Okay. Wait, what? Iron Man? Oh, no. This is a bad idea, sister. A real bad idea. Relax, she's the Iron Nun. But she won't make it. This is an Iron Man. The first 45 didn't kill me. You've done 45 of these? Okay. Do your thing, sister. Do your thing. Oke, baik teman-teman, ini di akhir kalau komplit ya videonya, di akhir itu muncul logonya Nike. Jadi ini iklannya Nike. Nike itu memang kita kenal sebagai salah satu produsen sepatu yang setiap kali memasarkan produknya, dia tidak pernah ngomongin tentang fitur produknya. Tapi dia selalu mengangkat satu cerita unik terkait dengan orang-orang yang mencintai dunia olahraga, termasuk Sister Madonna ini. Ini biarawati yang usianya sudah 86 tahun, tapi masih triathlon gitu ya, berenang, lari, sepeda gitu ya. Saya mungkin sepedanya aja nggak finish gitu ya. Ini dia bisa melakukan ketiganya sampai di usia 86, karena dia udah melakukan ini dari usia 45 tahun. Dan ini unik, ini cipta unik, dan ini yang diangkat. Lihat saja semua iklan-iklannya Nike, mereka tidak pernah mengangkat tentang seberapa kuat kualitas sepatunya, desainnya seperti apa, nggak pernah. Dia ngomongin selalu mengendorse orang-orang yang punya ketertarikan dalam dunia olahraga, baik itu orang yang populer ataupun yang tidak populer, itu yang diangkat. Nah, kemudian ada yang namanya sepatu Toms. Ini buat teman-teman yang muda-muda sudah tidak asing dengan sepatu ini. Sepatu ini ditemukan oleh, ini nama pendirinya, siapa namanya? Saya lupa nama pemberinya. Skorbelski kalau nggak salah namanya. Jadi si bapak ini satu hari, dia orang Amerika, dia satu hari pergi ke Argentina, kemudian melihat ada sepatu tradisional Argentina yang namanya Alpargata, dan dia tertarik sama konsep sepatunya. Kemudian dia produksi di Argentina dan dipasarkan ke Amerika. Cuman dia menemui satu kondisi yang ironis di Argentina. Walaupun mereka punya sepatu tradisional yang unik, tapi ternyata masyarakat marginalnya banyak yang belum bersepatu. Nah, karena itu ketika dia jual produk ini di Amerika, dia bilang setiap kali penjualan satu sepatu, maka saya akan menyumbangkan satu sepasang sepatu untuk orang yang tidak punya sepatu di Argentina. Dan upaya ini yang kemudian mempopulerkan istilah one for one. Sekarang ini udah banyak program-program seperti itu. Tapi Bapak ini termasuk salah satu orang yang mempopulerkan cara itu. Jadi dia jual sepatu di luar, kemudian dia akan sumbangkan untuk orang yang tidak mampu di Amerika Latin. Nah, satu hari ada ibu-ibu yang membeli sepatu itu dan dia bilang, saya beli sepatu ini bukan karena desainnya bukan gaya saya nih, gitu ya. Tapi saya beli sepatu ini karena saya tahu setiap kali saya membeli satu sepatu ini, maka saya akan menyumbangkan satu sepatu lain untuk orang yang tidak mampu di negeri belahan sana. Dia bilang seperti itu. So ini yang namanya benefit naratif yang menjadi signature satu perusahaan. Tom sampai hari ini dikenal karena signature itu. Kemudian ada lagi yang namanya Zappos. Tadi saya sudah sempat cerita ya. Zappos ini satu marketplace jualan sepatu, tapi budaya perusahaannya sangat luar biasa, populer, dikenal sampai kemana-mana gara-gara ya tadi gitu ya. Dia harus memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaannya adalah orang-orang yang happy kerja di situ gitu ya. Kalau nggak happy dibayar buat keluar dari perusahaan itu gitu ya.
sehingga secara tidak langsung dia mengkurasi siapa orang-orang yang bekerja dengan dia. Nah, Nike dia mengendorse pecinta olahraga, Toms One for One melalui sepatu, Zappos delivering happiness, Tokopedia pemberdayaan UMKM. Nah, ini ada contoh dari 3 media, ada Kompas, ada Tempo, ada IDN Time. Ini ketiga-tiganya adalah media yang setiap harinya memberikan materi atau pemberitaan yang sama, semuanya sama, isunya sama sebenarnya. Kompas, Tempo, IDN Time sama, cuman pendekatannya beda. Kompas itu lebih berat kepada kesejahteraan masyarakat, Tempo soal anti korupsi dan demokrasi, IDN Time tetap materinya tetap tentang kondisi yang ada di Indonesia dan sebagainya, hanya saja dengan pendekatan milenial, dengan bahasa-bahasa anak muda dan sebagainya, itu yang dilakukan. Nah, pada dasarnya mereka sudah punya satu niche, satu social signature yang membuat produknya dikenal. Akubang salah satunya adalah financial literacy. Kita tahu bahwa orang-orang di Indonesia ini pengetahuannya tentang keuangan rendah sekali. Itu alasannya salah satu strategi di Akubang itu adalah memasarkan produknya dengan ngomongin tentang financial literacy. Nah, ini adalah social signature yang bisa menjadi brand story dari sebuah perusahaan. Nah, sekarang apakah teman-teman memiliki brand story atau signature seperti itu di perusahaannya? Gitu ya. Jadi ini yang membedakan ya. Kalau buyer persona itu menetapkan pasar dan target yang dibuat, kita kemudian memprofiling customer kita, sementara yang namanya social signature adalah hal yang mendorong kita untuk memberikan solusi atau impact. Jadi produk yang kita buat, yang kita kemas, itu ada buntutnya. Dan buntutnya itu adalah kebermanfaatan. Nah, ini yang bisa menjadi benefit, sehingga customer ketika mau beli produk kita, dia tahu bahwa ketika saya beli produk kita, saya melakukan sesuatu, entah itu penyelamatan pengurangan plastik misalnya, atau menyelamatkan satu daerah yang kemiskinan gitu ya, dan sebagainya. Tapi ini harus menjadi salah satu unsur yang lekat dalam satu produk atau satu brand perusahaan. Dan kalau kita melihat datanya, pasar sekarang sangat sensitif dengan isu-isu yang seperti ini. Dan kalau kita melihat di Indonesia, apa sih yang kita bisa coba pecahkan? Banyak, Pak. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu, teman-teman, banyak masalahnya. Kita nggak usah khawatir soal ini. Kita bisa melihat ada begitu banyak masalah insecure, masalah overthinking, dan sebagainya yang dialami oleh pasar kita. Dan kita bisa mencoba pilih salah satunya menjadi social signature dari produk kita. Kemudian, nah ini yang terakhir, yang ketiga adalah dia harus terorganisir. Bapak Ibu, saya gunakan contoh lagi di Akubang. Tagline di Akubang itu adalah bisa kerja di mana saja. Ini tagline-nya kayaknya masih dipakai ya, Mbak Vin ya. Saya tempo hari ke sana, saya lihat masih terpajang quote ini di salah satu wall-nya. Nah, bisa kerja di mana saja, ini tagline atau slogan yang saya konsep waktu itu karena melihat bahwa yang namanya produk kita, akuntansi, itu adalah produk atau skill, keterampilan yang bisa digunakan di mana-mana gitu ya. Dia mau perusahaan, bahkan orang tidak punya perusahaan pun perlu yang namanya ilmu akuntansi. Makanya saya buat yang namanya tulisan bisa kerja di mana aja. Semua perusahaan membutuhkan tenaga akuntan dan keuangan, apalagi di era MIA, gitu ya. Data 1 dari 8 profesi yang dicari di era MIA adalah ahli keuangan. Indonesia, fakta lebih yang baru lagi adalah Indonesia kekurangan tenaga akuntan. Dan ini teman-teman bisa cek nih di Google. Ini saya mainin semua logiknya. Jadi yang saya mainin ketika memasarkan Akubang itu hanya mainin logiknya sama mainin sama gamenya. Jarang sekali saya mainin soal fear-nya. Saya jarang ngomongin soal nanti susah lo cari kerja gitu ya. Susah lo sekarang nih ekonomi lagi susah dan sebagainya. Saya jarang ngomongin itu. Dan selama 6 tahun saya arrange Akubang itu selalu contohnya ngambilin di logic sama di game-nya ya. Kemudian dari dua ini, kemudian kalau secara offline, ini kan harus dikombin dengan offline ya, online sama offline-nya. Di offline-nya itu kita ada yang namanya kunjungan sekolah. Bulan Oktober sampai Desember itu sosialisasi. Nah, nanti bulan Januari sampai Maret, ini waktu zaman saya ya, saya nggak tahu 3 tahun terakhir apa yang terjadi gitu ya, tapi biasanya Januari Maret itu sekolah sudah tidak menerima kunjungan lagi karena persiapan untuk anak kelas 3-nya menjelang UN. Jadi nanti di Januari Maret yang kita lakukan adalah tryout gratis menjelang UN. Jadi ini yang kita buka karena ya mereka punya kesempatan untuk tryout. Kalau tryoutnya masih bisa karena jadi kesempatan buat mereka juga untuk mengetahui kemampuan mereka sampai mana. Nah, tujuannya adalah data siswa. Jadi tabulasi data yang kita cari di situ. Kemudian kita juga bikin olimpiade akuntansi. Setelah UN kita buat yang namanya Youth Carnival. Nah, jadi artinya setelah UN biasanya tanggal bulan Maret. Setelah bulan Maret itu kan mereka masih punya waktu untuk mendaftar tuh. Mereka sudah tidak ke sekolah tapi mereka punya waktu untuk mendaftar, belum memutuskan untuk mau
kuliah di mana, kecuali mereka yang mencari negeri. Atau kadang-kadang ada pengumuman mereka yang tidak lolos negeri di bulan-bulan tertentu. Nah, di situ kita guide lagi mereka dengan acara Youth Carnival ini. Jadi kita tutupin semuanya di situ. Kemudian di antara itu kita buat short video, kita bikin tetap sebar brosur, pasang pamflet, cara-cara kolonialnya masih tetap jalan gitu ya. Kasih beasiswa, voucher potongan harga dan sebagainya. Ini storyboardnya. Kemudian begitu data kita dapatkan, karena dia sebelumnya kan kita kunjungan ke sekolah, kemudian kita bikin tryout dan sebagainya, kita dapat data itu kemudian yang kita masukin. Dan itu dulu kita pakai Mailchimp. Ya, Mailchimp-nya kita punya sampai terakhir itu seingat saya punya 3 akun. Karena yang free itu Mailchimp kan sampai 2.000 akun. Jadi kalau 3 kita punya 6.000 akun. Jadi dengan email blast kita bisa reach kurang lebih sekitar 6.000 calon mahasiswa. Nah, ya, yang bisa disampaikan adalah bisa artikel soal produk kita, gitu ya, video pendek, termasuk iklan koran dan radio itu juga tetap kita jalanin. Nah, tapi endingnya semua ke landing page-nya, yaitu website Akubang. Masuk ke website Akubang, di sini ada daftar online. Begitu daftar online, mereka masuk lagi datanya, orang yang sudah tertarik untuk bergabung sama Akubang. Kemudian kita follow up lagi, tawarkan subsidi, tawarkan beasiswa, tawarkan untuk daftar segera, tawarkan untuk datang berkunjung ke tempat kita. Ini yang kita lakukan. Ini sebenarnya materi ini lebih fasih dibawakan oleh Mbak Vina gitu ya, karena yang mengeksekusi di lapangan ini Mbak Vina gitu ya. Nah, ini adalah storyboardnya. Jadi kita mainin logiknya, kita mainin gennya, kemudian kita kemas itu semua sebagai storytelling untuk memasarkan produk kita kepada calon nasabah, calon mahasiswa kita. Proses seperti ini juga seharusnya dimiliki oleh teman-teman yang ada di industri keuangan, apapun itu produknya. Mau asuransi, pasar modal, perbankan, gunakan satu storyboard yang memungkinkan kita memetakan materi-materi yang kita konsep sehingga sampai pada calon nasabah kita. Kemudian, nah kalau soal kontennya, apa sih kontennya, kurangan konten nggak sih? Gampang, kita pakai rumus 5W1H gitu ya. What, why, where, when, who, how gitu ya. Ini aja diputar-putar gitu ya. What business kuliah dalam bidang ekonomi keuangan. Why-nya 1 dari 8 profesi yang dicari pada eranya. Where-nya di pusat kota kawasan renon yang asli dan bebas macet. Ini semua saya ngomongin logic gain gitu ya. Ada kuliah pagi, kelas malam karyawan. Lulusan SMU eksekutif dan profesional. Fasilitas mengajar yang nyaman maksimal 28 siswa per kelas. In fact, gitu ya, kelas kita memang hanya bisa nampung 28 siswa. Tapi kita ngomongin bahwa fasilitas ngajarnya nyaman gitu ya. Karena di kampus lain belajarnya bisa sampai lebih dari 30 orang gitu ya, 40 orang. Dulu waktu zaman saya kuliah juga sampai 40 orang. Di Akubang nggak sampai 30. Kenapa? Karena memang kursinya 28. Tapi itu kita jadikan sebagai benefit untuk kita sampaikan kepada calon pasar kita. Jadi kita ngomongin semua di fasilitas-fasilitas itu. Ini tinggal di kotak-katik kecil lagi gitu ya, kayak misalnya where di pusat kota kawasan renon yang asli dan bebas macet. Si Mary itu salah satu tim di Akubang yang buat kontennya Akubang dulu, itu pernah bikin tempat coffee shop 5 atau 4 coffee shop yang ada di kawasan seputar Akubang gitu ya, dan dia tampilkan gitu. Jadi kalau ngomongin kontennya kita nggak perlu lari dari luar konsep ini. Yang penting prinsipnya sama, ngomongin logik, ngomongin gennya gitu ya. Nah, ini ya ini nanti mungkin lebih fokus ke konten ya. Ini beberapa materi-materi iklan. Nah, ini tetap ada testimoninya, ada humornya gitu ya. Anak akuntansi nggak kenal PHP, mereka taunya rumus HPP gitu ya. Ini bagian dari variasi konten. Nah, yang terakhir ini soal benefit naratif, ini saya pelajari dari Brodo, sepatu Brodo. Ini sepatu lokal yang populer karena sosial media. Brodo itu memasarkan produknya dengan pendekatan ini. Di Facebook dia hard news, memang jualan, benar-benar jualan, hard sell dia di situ. Di Instagram inspire people with great photo. Jadi dia bikin foto-foto yang keren, yang instagramable, kemudian dia tampilkan di situ orang anak muda dengan motor custom, kemudian sepatunya Brodo gitu ya. Kemudian di Twitter X gitu ya, itu daily conversation. Jadi kalau ada yang merasa punya keluhan terhadap produknya, omongin aja di situ, dibaca oleh semua orang terserah gitu ya. Tapi itu justru yang membangun kepercayaan orang terhadap produk sepatu Brodo. Kemudian di Google Plus, sekarang Google Plus sudah tidak ada, tapi bisa diganti dengan blog, itu informatif content. Misalnya cara memelihara sepatu supaya tetap awet dan sebagainya. Kemudian di Tumblr, ini dia ngomongin tentang opini atau testimoni. Jadi setiap kali ada orang yang beli produknya, kemudian testimoni di repost lagi, ditampilkan di situ. Nah, kemudian yang di YouTube video konten seperti biasa. Nah, ini pendekatan yang dilakukan oleh Brodo. Ini salah satu cara yang menurut saya cukup efektif. Jadi kita menggunakan berbagai channel sosial media dengan pendekatan yang berbeda. Nah, itu yang terakhir soal benefit naratif. Nah, yang terakhir yaitu offering. Bagaimana kita menawarkan produk kita gitu ya dengan pendekatan yang tadi gitu ya.
logic dengan gain-nya. Nah, yang pertama ada slogan atau tagline, yang kemudian adalah garansi dan alasan. Yang namanya produk yang dipasarkan melalui digital harus ada garansinya, harus ada alasannya, disertakan di copyright-nya, di storytelling-nya, disertakan, itu wajib. Ya, kemudian ada CTA-nya, call to action-nya. Pilih sekarang, subscribe sekarang. Itu kalau teman-teman tahu yang namanya Atta Halilintar, itu salah satu YouTuber dengan subscriber terbanyak. Di tiap videonya dia tetap bilang, subscribe akun saya, dia bilang begitu. Walaupun dia sudah YouTuber dengan subscriber terbanyak gitu ya. Nah, yang slogan tagline ini adalah pendekatannya begini. Jadi ada yang namanya konten, ada yang namanya konteks. Konten itu apa yang ditawarkan kepada pelanggan, bagian dari tangible dari diferensiasi. Sementara yang namanya konteks, cara menawarkan kepada pelanggan, bagian intangible dari diferensiasi. Bagaimana memberikan penawaran produk pada pelanggan. Contohnya, misalnya begini, kalau kita lihat produk iPod, iPod itu tidak pernah memasarkan produknya dengan ngomongin fiturnya. Ini hampir mirip dengan Nike. Dan Steve Jobs memang pernah bilang bahwa dia terinspirasi dari Nike. iPod misalnya, dia tidak pernah ngomongin tentang bahwa ini adalah alat musik portable yang beratnya tidak sampai 6,5 on, yang kapasitas volumenya cukup besar, yang daya tahan baterainya lama, yang kecepatan transfernya tinggi. Dia tidak pernah ngomongin gitu. Tapi begitu dia ngomongin iPod, yang dia ngomongin tagline-nya, slogannya adalah 1,000 songs in your pocket. Dia bilang begitu. Ini slogannya. Nah, ini kalau kita lihat misalnya perbedaan secara lebih detail di beberapa contoh, katakanlah produknya sepatu, kita bisa lihat beberapa komparasinya seperti ini. Konten itu misalnya seperti ini, varian warnanya yang berbeda, kualitas solnya seperti apa, ini adalah sepatu untuk digunakan beraktivitas, desainnya yang simple, materialnya yang bagus, menggunakan diolah dengan teknologi tinggi, itu adalah kontennya. Konteksnya adalah misalnya be your own label, design for living, for all the place you go, free to be casual, give value to your feet, performance with confidence, simply more, take a natural step. Nah, ini konteksnya. Nah, ini slogannya. Jadi itu slogan. Ini butuh pemaparan secara khusus sih kalau ngomongin ini. Nah, kemudian ini yang terkait dengan storytelling-nya, dengan copywriting-nya. Harus disertakan yang namanya garansi. Garansi itu mengunci resiko calon nasabah kita, mengatasi rasa frustasi mereka, alasan terkuat mereka mau transaksi dengan produk kita. Jadi setiap kali ini yang sangat berbeda antara media analog dengan media digital. Di analog mungkin kita tidak perlu harus ngomongin garansinya atau ngomongin soal alasannya kenapa mereka beli produk ini. Tapi begitu kita ngomongin di digital, ini adalah kata-kata kunci yang harus disertakan, gitu ya, supaya ya tadi mengunci risiko mereka, mengatasi rasa frustasi mereka, alasan terkuat untuk bertransaksi dengan mereka. Nah, tips memberikan garansi harus menyentuh rasa frustasi terbesar mereka. Berikan garansi yang sekiranya tidak memberatkan kita. Jadi tidak boleh satu garansi yang tidak bisa kita penuhi. Nah, kemudian frase alasan itu juga disertakan. Ini alasan kenapa Anda harus beli produk ini, mengapa produk ini wajib Anda miliki, kenapa ini penting, ini alasan kenapa harus Anda bergabung dengan dan sebagainya, gitu ya. Frase alasan dan garansi itu penting. Kemudian yang terakhir adalah call to action-nya. Misal, call to action untuk orang ambil promo. Contoh, yuk klik link bio untuk ambil promonya sekarang. Jadi ini di akhir kata storytelling-nya, di copyright-nya, disertakan kata-kata untuk mengajak. Bentuk kata-katanya boleh terserah, bebas gitu ya. Ini contoh-contoh sederhana saja. Klik link bio untuk ambil promonya sekarang. Atau kalau kita mau tambahin bumbu scarcity-nya, kelangkaannya, maka kita kasih kata-kata tambahan, diksinya ditambah lagi. Buruan ambil promonya, hanya berlaku hingga malam ini jam 23.59 WIB. Nah, setelah itu promonya sudah tidak berlaku lagi. Atau mengajak diskusi, ini yang kami percaya, bagaimana dengan Anda? Nah, misalnya seperti itu. Nah, call to action-nya seperti itu. Jadi ini untuk memastikan bahwa mereka terbangun engagement-nya dengan apa yang kita tawarkan. Nah, yang penting di storytelling itu adalah jangan overclaim, teman-teman. Jadi kalau kita tidak bisa menyampaikan produk kita yang melebihi dari ekspektasi, maka jangan itu disampaikan, gitu ya. Anda bisa diet tanpa merasa lapar dalam waktu 1 bulan. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, jangan itu yang disampaikan. Dan Google pun sekarang udah sangat sensitif dengan iklan-iklan yang overclaim. Mereka sudah punya alat untuk mendeteksi itu. Jika dirasa itu berlebihan, kadang-kadang udah di-ban duluan tanpa dia diskusikan dengan kita. Jadi iklan kita bisa tidak naik itu, gitu ya. Jadi dan jangan karena viral kemudian pakai headline yang tidak sesuai, gitu ya, atau menyertakan testimoni yang fake, gitu ya. Jadi hati-hati dengan storytelling karena ini dunia digital, cara orang melakukan cross check dengan semudah mengklik
layar handphone mereka dan mereka bisa tahu kebenarannya. Begitu mereka tahu bahwa kita ternyata berbicara melebihi dari apa yang kita tawarkan di produk kita, maka dengan gampang mereka memblacklist kita. Hati-hati. Ya. Ini mungkin saya lewatin saja. Ini ada beberapa tips lain lagi. Nah, yang terakhir saya ingin tutup dengan ini satu story yang menarik, Bapak Ibu. Ini seorang pensiunan, engineer. Ini seorang pensiunan yang kemudian membuat satu alat jus blender yang dia awalnya kesulitan untuk memasarkan blender ini. Nama mereknya adalah Blendec. Tapi lihat di video ini apa yang dia lakukan kemudian. The iPhone 10 is the most advanced and feature-rich iPhone ever. It has an edge-to-edge screen, facial recognition, Ooh, soulmate smoke. Don't breathe this. Ini iPhone 10, teman-teman. Ini boneka Barbie. Patriot smoke. Don't breathe this. Don't breathe this. Oke, saya percepat teman-teman. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, bercerita itu kita harus mendapatkan satu angle yang tepat dan tahu bagaimana profil calon customer kita. Dengan mengetahui dua hal itu kita bisa menggait emosi mereka. Nah, si Bapak ini adalah seorang veteran yang tadinya dia mau jual produk karya kreasinya, dia adalah blender, dan kesulitan untuk memasarkan produknya. Dan satu hari dia temannya melihat dia sedang memblender, awalnya itu sapu ijuk, sapu lidi, satu lidi yang dimasukin gitu ya, kemudian ke dalam blendernya dan hancur berkeping-keping. Tidak lama kemudian dia masukin kelereng. Nah, temannya tertarik dengan apa yang dia lakukan, kemudian difilmkan, dimasukkan ke YouTube, akhirnya viral. Nah, pertanyaannya, apakah Blendec ini punya kualitas yang lebih baik daripada blender lainnya yang ada di luaran sana, yang mereknya di luar ini? Bisa jadi kualitasnya tidak lebih baik daripada blender yang ada di luar sana. Bisa jadi blender-blender yang ada di luar sana, kemampuan menghancurkannya sama bagusnya atau bahkan lebih bagus daripada yang ada di Blendec. Persoalannya, yang di luar sana tidak pernah menceritakannya dengan pendekatan yang dia lakukan. Di luar sana yang ditampilkan apa? Blender dipakai untuk ngejus buah, jus sayur, yang mana itu adalah hal yang wajar. Dan orang udah tidak amazed dengan sesuatu yang wajar gitu ya. Jadi kalau sayur dan buah yang di jus kemudian jadi minuman yang segar itu biasa-biasa saja gitu ya. Tapi Blendec tidak, dia mau menunjukkan bahwa produk kita ini kuat gitu ya. Yang di blender adalah iPhone 10 gitu ya. Boneka Barbie, kelereng, sapu yang dia masukkan. Walaupun secara kualitas bisa jadi produknya tidak sehebat produk yang ada di luaran, tapi karena dia yang menampilkan bahwa produknya bisa menghancurkan barang-barang yang secara massa itu lebih kuat gitu ya, lebih keras, maka orang berpikir bahwa Blendec ini adalah salah satu blender terkuat yang ada, sehingga penjualannya kemudian menjadi sangat masif, produknya menjadi viral. Dan sampai hari ini kalau teman-teman lihat di YouTube itu yang masih terus menggila sih Bapak ini gitu ya, dengan produk-produk yang macam-macam ya di blender semuanya gitu ya. Dengan upaya seperti itu, dengan pendekatan seperti itu, dia akhirnya bisa bawa produk yang tadinya biasa-biasa saja akhirnya mulai dikenal dengan kebanyakan masyarakat. Ini beberapa contoh dari bagaimana kita menyampaikan satu story dengan pendekatan yang menarik. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini buku saya yang saya ciptakan tadi menjadi awal mula dari kenapa saya ngomongin tentang storytelling gitu ya, Make Your Story Matter. Buku ini sekarang kalau dicari di toko buku sudah tidak ada, tapi masih tersedia di online gitu ya. Mudah-mudahan kalau mau mencari contoh-contoh yang lain atau bagaimana menyusun yang lebih detail lagi di buku ini bisa bisa teman-teman dapatkan. Karena durasi kita sangat terbatas sekali dan ini saya kayaknya udah lebih dari 1 jam nih Mbak Vin ya.
Nggak apa-apa, Pak. Menarik materinya. Apalagi ngomongin aku, Bang. Oh, salah ya. Iya, iya, iya. Ya, Baik. itu Mbak Vin kira-kira. Iya, terima kasih Pak Arief. Teman-teman mungkin Hmm. ada yang ingin didiskusikan. Kita masih ada waktu kok. Oke, ada yang raise hand. Pak Maha dari BPR Bali Dana Diaga. Silakan Pak Maha. Pak Maha atau Maha 72. Oke, Ya. selamat sore Bu dan selamat sore juga Bapak yang membawakan materi pada sore hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Putu Maha dari BPN Bali Dana Niaga atau dengan brand kami Bank BDN. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu materinya sungguh-sungguh menarik dan juga penuh dengan materi seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya Makasih ya, seperti ini. makasih. Tadi kita kan berbicara tentang storytelling, Google Trending dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya sekarang kita kan seperti sosial media itu kita memiliki algoritma masing-masing, di setiap sosial media itu ada algoritma masing-masing. Bagaimana kita memadukan storytelling dengan algoritma seperti itu? Lalu apakah kita dengan menggunakan analisis-analisis yang ada analisis yang ada di sosial media itu untuk menentukan storytelling, apakah dapat digunakan seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Sudah bisa ditangkap Pak Arief pertanyaannya? Yang pertama ya, yang terkait dengan algoritma ya. Mm-mm. Kalau yang kedua tadi gimana lebih detailnya Pak Maha? Lebih detailnya tentang kan kita tadi diperkenalkan oleh Google Analytics seperti itu, Google Trend, Nah, Google Trend. kalau kita menggunakan misalnya gini analitik yang lain yang ada di sosial media seperti TikTok kreatif, Business Suite seperti itu Ya. apakah bisa kita gunakan sebagai acuan untuk membuat copywriting gitu dengan melihat tren-tren yang ada sesuai dengan targeting atau positioning yang ada di perusahaan kami seperti itu. Ya. Terima kasih. Pada dasarnya sangat bisa Pak Maha. Sangat bisa. Justru itu yang menjadi, kan gini, kalau perbedaan antara entrepreneur di dalam negeri sama di luar negeri, itu orang-orang di luar negeri itu biasanya menggunakan data akademik, jadi data riset, itu sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Berbeda dengan orang-orang kita. Orang-orang kita ini berdasarkan insting gitu ya. Coba dulu, kalau salah kemudian trial and error gitu ya. Dan itu yang membuat waktu keberhasilan dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai keberhasilan itu menjadi panjang dan lebih banyak. Nah, sementara kalau di orang luar negeri itu lebih ringkas karena mereka benar-benar menggunakan data. Nah, ini kebudayaan atau kebiasaan yang seharusnya juga kita adopsi. Menggunakan data-data seperti analitik, apalagi di digital, itu adalah salah satu leverage kita untuk bisa memasarkan produk kita kepada market. Semakin jago kita menganalisa itu, sebenarnya bahasa marketing itu akan semakin presisi untuk kita tahu menggunakan bahasa yang tepat kepada pasar. Ini saya lupa judul filmnya ya. Saya tuh movie freak. Saya suka nonton film dan salah satu film yang saya suka itu dokumenter. Ini ada di Netflix, cuman saya lupa judulnya. Di Netflix atau di Disney gitu ya. Tentang keberhasilan siapa namanya Obama, tentang keberhasilan Obama memenangkan pemilihan presiden di Amerika. Cara yang dia lakukan adalah dengan menganalisa setiap daerah. Jadi di Amerika itu kan ada 50 lebih negara bagian. Ternyata di 50 lebih negara bagian itu masing-masing negara bagian punya isunya sendiri-sendiri. Oh, bukan Obama, maaf, Donald Trump. Jadi ini cerita bagaimana Donald Trump yang tadinya underdog, yang tidak punya kans untuk menang, ternyata dia bisa menang. Salah satunya karena dia menggunakan Cambridge Analytica yang kemudian digugat gitu ya. Cambridge Analytica menggunakan data dari Facebook yang dia ambil secara ilegal untuk membaca kebutuhan di setiap negara bagian. Jadi di satu negara bagian lagi concern soal senjata api, maka Donald Trump datang ke sana, dia ngomongin tentang senjata api. Begitu misalnya di mana tuh, di Massachusetts misalnya, ada isu tentang katakanlah apa ibu rumah tangga yang begini-begini dan lagi viral di situ, dan dia ngomongin campaign-nya tentang dengan materi itu, dan itu data diambil dari Cambridge Analytica melalui basis data yang ada di Google Profile. Hasilnya luar biasa, dia terpilih sebagai presiden. Jadi menggunakan data itu sangat penting. Semakin banyak datanya, maka semakin akurat hasilnya, nilainya. Itu yang pertanyaan yang kedua. Yang pertama,
algoritma. Sama algoritma juga salah satu bagian bagaimana kita mengolah data. Mengetahui algoritma ini kan dirahasiakan. Hampir oleh semua sosial media itu dirahasiakan cara kerjanya. Tapi oleh sejumlah pakar ditebak-tebak. Jadi oleh sejumlah pakar itu ditebak-tebak. Misalnya kayak Instagram. Bagaimana sih kita mengukur jumlah orang yang like Instagram kita? Itu bukan berdasarkan jam. Kalau dulu kan berdasarkan jam. Jadi ada jam-jam tertentu kita mesti posting di Instagram supaya mendapatkan like yang tinggi. Ternyata belakangan sudah tidak relevan lagi yang namanya jam, tapi ditentukan dari seberapa banyak respon pertama yang orang online di pertemanan kita. Misalnya kita punya 100 follower, kita posting, ternyata yang pertama kali diposting oleh Instagram itu tidak langsung ke 100 orang, hanya diposting ke 10 orang pertama. Dan dari 10 orang pertama itu dilihat dulu, apakah 10 orang pertama ini sebagian mayoritas like konten kita. Dan itu pun nilainya beda-beda bobotnya. Yang like beda bobotnya, yang share beda bobotnya, yang nge-save beda bobotnya. Gitu yang paling tinggi itu yang nge-save. Kalau sampai konten kita di-save itu bobotnya tinggi. Begitu bobotnya tinggi, maka di Instagram akan menampilkan konten itu ke 20 follower kita berikutnya. Pertama ke 10 orang dulu, kalau 7 orang katakanlah nge-like atau sampai nge-save, ditampilkan ke 20 orang berikutnya. Kalau di 20 orang berikutnya sampai banyak lagi yang nge-save, ditampilkan ke 50 orang berikutnya. Jadi tidak tergantung dengan jam gitu ya. Nah, itu algoritmanya. Perlu paham sangat karena kita perlu pengetahuan itu untuk mendapatkan rich people sebanyak-banyaknya. Itu Mbak Vina. Itu Pak Maha. Oke, baik. Pak Maha sudah cukup? Oke. Baik, Terima kasih ada banyak. lagi Terima Bapak Ibu? Terima kasih Pak Maha. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin diskusi? Oke, ada yang raise hand dari Bapak Ide Bagus Putu Suwarsana, BPR Providana Paramitra. Oke, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak Arif dan Ibu Vina. Sore Bapak. Saya dari BPR Providana, itu ada di Jogja. Di sini yang mau saya tanyakan seperti tadi Mas Maha, itu kan ada algoritma ya. Tadi Pak Arif bilang bahwa sekarang tidak lagi memakai jam traffic tertinggi kapan itu kan. Tapi kenapa Meta masih menggunakan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik mana ketika kita memasarkan produk kita melalui media sosial, itu apakah video pendek berdurasi mungkin 15-30 detik atau berupa kolase atau flyer. Itu mengenai yang mana? Berhubung dari analisis itu di kami itu follower kita itu dari umur 25 sampai 45 tahun. Mohon penjelasannya. Mungkin itu saja. Salam dari Jogja untuk Bali. Ya. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Putu. Ya, untuk yang pertama itu juga di luar kewenangan dan kemampuan saya untuk menjawab sebenarnya Pak Putu ya. Jadi masing-masing platform itu sekarang mereka lagi mencari formula terbaik dan ada satu pertanyaan yang menarik gitu ya, ditujukan kalau tidak salah kepada Mark Zuckerberg atau Jack Dorsey ya, waktu dia masih handle Twitter. Twitter itu dulu dia konsisten hanya menampilkan teks gitu ya, dia tidak mau menampilkan gambar dan sebagainya. Tapi makin lama kan hampir berbagai platform ini hampir sama semua layanannya. Mereka punya yang namanya video, mereka bahkan dan sebagainya. Akhirnya dia ditanya, kenapa melakukan perubahan seperti itu untuk Twitter? Kan membuat Twitter menjadi mirip dengan sosial media yang ada. Dan dia bilang, saya melakukan apa yang pasar lakukan, diinginkan gitu ya. Jadi ketika pasar berubah dan kebutuhan pasar adalah mereka senangnya video dan sebagainya, mau tidak mau fitur yang dia tampilkan itu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kalau tidak dia tertinggal gitu ya. Jadi revolusi tercepat itu kan memang di bisnis teknologi. Itu juga yang dilakukan oleh Instagram. Semua layanan Instagram ada sebenarnya di Facebook. Layanan di Facebook ada juga di YouTube. YouTube sekarang bikin YouTube Short gara-gara ada Reel gara-gara ada TikTok dan sebagainya. Ini mereka mengikuti keinginan pasar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Putu yang terkait dengan mana yang lebih baik, saya punya kecenderungan untuk melihat pasar dulu gitu ya. Baru kemudian membuat proporsinya. Jadi kita lihat dulu pasarnya,
pasar siapa nih yang kita mau bidik gitu ya. Kalau pasar ibu-ibu yang sekarang ini tidak punya waktu untuk baca dan sebagainya, maka video-video pendek, kemudian dengan narasi-narasi pendek seperti yang di TikTok gitu ya, dengan gambar yang kadang-kadang kalau menurut saya sih berantakan gitu ya, tapi ternyata disenengin gitu ya. Yang seperti itu pasarnya ke ibu-ibu gitu ya. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah mengcombine-nya saja dengan proporsi yang sesuai dengan target pasar kita. Kalau memang target pasar lebih banyak ke ibu-ibu, maka mungkin konten-konten yang kita buat dengan video proporsinya lebih banyak ke konten-konten video. Tapi yang kolase dan sebagainya tidak harus ditinggalkan. Itu tetap bisa dipakai. Dan kemudian kita lakukan riset juga dengan follower kita. Lihat aja kecenderungan mereka nge-like yang mana gitu ya. Kalau kan ada contoh tuh postingan yang menampilkan gambar profil pebisnisnya, itu kadang-kadang lebih banyak jumlah like-nya daripada menampilkan gambar produknya saja gitu ya. Itu sudah cukup valid tuh, di beberapa teman-teman banyak nyampaikan seperti itu. Maka sesekali tampilkan foto pebisnisnya atau ownernya atau foundernya gitu ya. Itu jadikan sebagai bagian variatif dari konten-konten yang kita tawarkan ke mereka. Itu Pak Putu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Arif Sama-sama, Pak. dan Bu Vina. Oke, makasih. Salam untuk di Jogja juga, Pak. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ingin sharing lagi? Quiz ya, quiz Mbak Vina ya. Oke, kalau tidak ada yang sharing, quiz boleh. Ya, Yang oke. sudah punya 2 device boleh ikut. Silakan Pak Arif, quiznya. Ya. Dicoba ya. Ini saya juga masih uji coba ini sebenarnya teman-teman ya. Mudah-mudahan berhasil. Jadi nah, untuk ikut di game ini, teman-teman scan QR dulu. Jadi pertama harus ada device-nya, kedua ada aplikasi QR-nya ya. Bisa di-scan. Nanti kalau sudah di-scan, di data saya akan muncul. Oke, sudah ada Dela yang masuk. Ada hadiah buku dari Pak Arif. Iya, ya, ada hadiah buku. Boleh Ini pinjam. kelihatan Mbak Vin ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, udah ada 12 orang. 13. Ada Dea, ada Di Alit, ada Surya, ada Pak Erik, ada Ferry, ada Zahra, ada Ade. Ade ini Febri ya mungkin ya. Ada Dea. Limit katanya Pak ininya. Oh, nggak bisa lagi. Oh, alah. Ya udahlah. Mohon maaf ya. Jadi ini kita gimana Mbak Vin enaknya? Kita jalan dengan 11 orang aja atau gimana? Boleh, nggak apa-apa kan cepet-cepetan Pak. Nah, coba ya. Ya dicoba deh. Oh iya. Ini karena saya yang gratis Mbak Vin. Oke. Mari buka. Ini kok berkurang ini followernya, playernya. Baik. Oke, kita mulai ya. Coba ya. Berarti kayaknya maksimal memang cuma 10 ya. Iya. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah alasan terkuat agar customer bertransaksi dengan kita merupakan unsur dari. Oke, yang pertama adalah call to action, yang kedua adalah frase alasan, yang ketiga adalah fungsi garansi. 5 menit. Ya, langsung dipilih, lebih cepat, lebih baik. Waktunya habis. Ya, fungsi garansi. Oke, jadi wah, ini kurang seru ya karena ini sedikit ya. Lanjut ya. Oke, lanjut dulu deh, lanjut. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua adalah yang pertama ini yang paling cepat jawab ini Michael Eric. 23 poin. Oke, lanjut. Kemudian sudah ya? Oh, kayaknya cuma bisa satu aja, Mbak Vin. Mohon maaf ya. Percobaannya gagal.
Seharusnya ada 10 pertanyaan di sini. Mungkin karena fiturnya terbatas, saya baru coba juga ini. Ya mohon maaf teman-teman, kayaknya untuk kuisnya kita cancel aja ya. Berarti Mbak Vin ya. Atau bukunya Ya, ini aja. Nanti bukunya tetap saya kirim ke teman-teman di Akubang. Nanti teman-teman di Akubang yang memilih dari peserta yang kira-kira apa namanya? ya tadi nanya aja ya Pak. Aja. Boleh. Yang tadi nanya boleh. Oke. Ya. Kan 2 penanya Mbak Vin. Nanti lagi 1 penanya bonusnya dari Akubang. Nah. Boleh. Bukunya Bapak juga. Ya. Oke, itu teman-teman yang bisa saya share sore hari ini. Mohon maaf untuk kuisnya yang tidak berjalan lancar. Mbak Vin, saya serahkan kembali lagi waktunya kepada Mbak Sina. Ya, terima kasih Pak Arief. Oke, Bapak Ibu mungkin masih ada yang didiskusikan satu lagi kalau memang ada, kalau tidak saya akan tutup. Terima kasih banyak. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu bahwa kami memiliki beberapa program di bulan Desember ini, semuanya dalam bentuk online Bapak Ibu, jadi siapa saja bisa mengikuti atau dari mana saja bisa mengikuti dan harganya juga tidak terlalu mahal jadinya ya gitu karena online. Baik, program di bulan Desember itu ada dari Pak Sutrisno, kita akan bicara tentang manajemen performance, kemudian ada Pak Andi Iskandar tentang leadership, dan ada Pak Alfa Maulana tentang sales. Jadi Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat di screen sudah ditampilkan oleh teman-teman dari Akubang. Ada 3 program Akubang Academy program yang akan dimulai di bulan Desember, bulan depan. Kalau Bapak Ibu memang berkenan untuk mengikuti kegiatan ini atau webinar ini, silakan menghubungi kampus Akubang atau sudah ada di link yang ada di flyer ya. Untuk materi sebentar lagi akan dikirimkan oleh teman-teman dari Akubang, Bapak Ibu, setelah kegiatan ini selesai ya. Ini program atau beberapa program yang kita tawarkan kepada Bapak Ibu via online. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan kalau memang ada di antara Bapak Ibu yang ingin melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari SDM Bapak Ibu, dan ingin berdiskusi dengan kami, kira-kira pelatihan apa yang ingin dilakukan atau bagaimana melihat apa yang diperlukan, silakan hubungi kami juga, nanti kami akan memfasilitasi untuk berdiskusi bersama-sama dan mudah-mudahan Akubang bisa membantu peningkatan SDM dari Bapak Ibu. Dan akhirnya terima kasih banyak sudah bergabung di webinar yang kami selenggarakan, dan yang terakhir yang paling penting adalah foto bersama sebagai tanda bahwa kita sudah melakukan kegiatan ini gitu ya. Sekarang kemana-mana nggak bisa kalau nggak video call, foto gitu. Jadi jejaknya udah nggak bisa disembunyiin lagi gitu ya. Oke. Lumayan banyak karena masih bertahan di 200 lebih, ada 10 slide ya. Kita cepat saja, silahkan dibuka kameranya Bapak Ibu. Kalau mau terlihat, kalau mau bersembunyi tetap dibuka saja kameranya ya. Oke, kita mulai ya. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3. Saya melihat wajah yang lucu. Kemudian yang kelima, 1, 2, 3. Keenam, 1, 2, 3. Ketujuh, wah 6 ini nama semua ya. Ketujuh, 1, 2, 3. Kemudian 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, dan yang terakhir ke-10, 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di webinar kita sore hari ini. Pak Arief, terima kasih ya Pak. Nanti nanti diganggu-ganggu lagi untuk ngisi materi lainnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya sehat dan kita ketemu lagi di webinar berikutnya. Selamat sore. Sore, makasih Mbak Vina, teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.